Suami dan mertuaku pergi liburan ke Jepang lalu menyuruhku menjaga anakku yang bisu. Begitu mereka pergi, tiba-tiba dia bicara, "Ibu, jangan minum obat dari ayah, dia berencana jahat. Jantungku mau copot." Ternyata dia. Sebelum lanjutin ceritanya yuk, absen dulu di kolom komentar. Teman-teman cerita Putri berasal dari daerah mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih menarik. Ayo ikuti ceritanya sampai selesai ya. Namaku Oliva Ramadhani. Jika kau berdiri di depan pagar besi tempat setinggi 2 meter yang mengelilingi rumahku, melihat deretan mobil di garasi, dan mengamati taman asri yang selalu dirawat oleh tukang kebun setiap pagi, kau pasti akan mengira hidupku sangat sempurna. Orang-orang di sekitarku selalu mengatakan hal yang sama. Mereka bilang, aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Aku mewarisi kekayaan dan perusahaan keluargaku di usia muda, memiliki suami yang tampan dan perhatian bernama Johan, serta seorang ibu mertua yang tampak begitu menyayangiku, Ibu Nurhayati. Namun, di balik dinding rumah mewah ini, kesempurnaanku memiliki satu celah yang selalu membuat hatiku perih. Celah itu bernama Sidik, putra semata wayangku. Usia Sidik ini 7 tahun. Dia anak yang tampan, dengan mata bulat yang selalu mengamati sekelilingnya dengan tajam. Namun sejak ia lahir hingga sebesar ini, Sidik tidak pernah mengeluarkan sepatah kata pun. Dokter spesialis anak, dokter saraf hingga terapis wicara terbaik sudah pernah kudatangi. Hasil medisnya selalu sama. Pita suara dan fungsi otak Sidik normal. Secara fisik dia sama sekali tidak bisu. Namun entah mengapa, kata-kata seolah terkunci rapat di dalam tenggorokannya. Aku sering menyalahkan diriku sendiri atas kondisinya. Mengira mungkin aku terlalu sibuk atau kurang memberinya stimulasi saat ia masih bayi. Pagi itu, cuaca di luar sangat cerah. Sinar matahari menerobos masuk melalui jendela kaca patri di ruang keluarga. Namun, suasana di dalam rumah terasa sedikit sibuk dan terburu-buru. Hari ini adalah hari keberangkatan Johan dan Ibu Nurhayati ke Jepang. Mereka pamit untuk berlibur selama 2 minggu. Johan bilang ini adalah perjalanan bisnis yang digabungkan dengan liburan kecil untuk memulihkan kesehatan ibunya yang belakangan sering mengeluh sakit punggung. Kopernya sudah masuk semua ke bagasi, Mas? Tanyaku sambil membawakan tas jinjing kecil milik Ibu Nurhayati ke ruang tamu. Johan yang baru saja menutup pintu garasi berjalan menghampiriku. Ia tersenyum. Senyum hangat yang selalu berhasil membuatku merasa tenang. Tangannya terulur untuk mengusap rambutku dengan lembut. Sudah, sayang. Semuanya sudah beres. Paspor, tiket, koper, obat-obatan ibu, semuanya sudah aman. Jawab Johan dengan ada suaranya yang selalu terdengar sabar. Ibu Nurhayati muncul dari arah ruang makan. Ia mengenakan gaun sutra yang elegan dengan syal melingkar di lehernya. Ia menghampiriku dan langsung memelukku erat. Bau parfumnya yang menyengat tertinggal di hidungku. Oliva, menantuku yang cantik. Ibu pasti akan sangat merindukanmu, ucap Ibu Nurhayati sambil menepuk-nepuk punggungku. Kamu tidak apa-apakan ibu, pinjam suamimu sebentar? Ibu janji tidak akan lama. Lagi pula ini semua demi urusan bisnis perusahaanmu juga, kan? Johan akan menemui beberapa klien penting di Tokyo. Tidak apa-apa, Bu. Ola mengerti kok. Lagi pula ibu juga butuh liburan. Nikmati saja waktunya di sana. Jangan terlalu memikirkan rumah atau pekerjaan. Oliva dan Sidik akan baik-baik saja di sini, balasku dengan senyum tulus. Anak pintar. Ibu Nurhayati melepaskan pelukannya lalu menunduk menatap Sidik yang berdiri diam di samping kaki kananku. Tangan Mil Sidik menggenggam erat ujung dasterku. Ibu Nurhayati mengusap pipi cucunya itu. Meski aku bisa melihat sedikit rasa enggan di matanya. Sidik, nenek pergi dulu ya. Jangan nakal sama ibu. Kasihan ibumu sering kelelahan. Sidik hanya menatap neneknya tanpa ekspresi. Tidak mengangguk, tidak juga tersenyum. Ia hanya mengencangkan genggamannya pada bajuku. Ibu Nurhayati membuang muka, seolah sudah terbiasa dengan reaksi dingin cucunya itu. Ia lalu berjalan keluar menuju mobil yang sudah menyala. Johan masih berdiri di depanku. Ia menatapku dalam-dalam lalu merogoh saku jasnya. Ia mengeluarkan sebuah botol kaca kecil berwarna coklat gelap.
Di dalamnya terdapat puluhan kapsul berwarna putih polos tanpa label merek apapun. Johan meraih tangan kananku dan meletakkan botol itu di telapak tanganku. Apa ini, Mas? Tanyaku heran membolak-balik botol tersebut. Ini vitamin khusus untukmu, Liv. Kata Johan dengan suara rendah dan lembut. Aku memesannya secara khusus dari dokter kenalanku di Jakarta. Akhir-akhir ini kamu terlihat sangat pucat dan kelelahan mengurus rumah, mengurus Sidik, dan memantau perusahaan. Aku tidak mau kamu jatuh sakit saat aku tidak ada. Aku menatap botol itu, lalu menatap mata suamiku. Perasaan hangat menjalar di dadaku. Betapa perhatiannya pria ini. Di tengah kesibukannya bersiap pergi ke luar negeri, ia masih menyempatkan diri memikirkan kesehatanku. Terima kasih, Mas. Kamu selalu repot-repot untukku. Padahal aku bisa beli vitamin sendiri di apotek, kataku sambil tersenyum. Wajah Johan mendadak berubah sedikit serius. Ia menggenggam kedua tanganku, membungkus botol kaca itu di antara telapak tangan kami. Bukan repot, Liv. Ini karena aku sangat mencintaimu. Berjanjilah padaku satu hal. Apa? Minum 1 kapsul setiap malam sebelum tidur. Jangan sampai terlewat 1 hari pun. Vitamin ini dosisnya khusus untuk memulihkan staminamu dari dalam. Kalau kamu rutin meminumnya, saat aku pulang nanti, kamu pasti akan terlihat jauh lebih segar. Kamu janji mau meminumnya setiap malam? Desak Johan. Matanya menatapku dengan intensitas yang aneh menuntut kepastian. Aku mengangguk patuh. Iya, Mas. Aku janji akan aku minum setiap malam sebelum tidur. Senyum lega kembali mengembang di wajah Johan. Ia menunduk, mengecup keningku cukup lama, lalu beralih mengelus puncak kepala Sidik. Ayah pergi cari uang dulu ya, jagoan. Jaga ibumu baik-baik. Sidik tetap membisu. Matanya hanya menatap lurus ke arah koper yang dinaikkan ke bagasi. Johan berbalik, berjalan keluar dan masuk ke kursi kemudi. Ibu Nurhayati melambaikan tangannya dari kursi penumpang sebelah kiri. Perlahan, mobil SUV hitam itu melaju keluar dari halaman rumah. Melewati gerbang besi yang otomatis terbuka dan menghilang di belokan jalan raya. Kesunyian seketika menyergap rumah besar ini. Aku berdiri di ambang pintu masih menggenggam erat botol vitamin dari Johan di tangan kananku. B.I. Surti. Oh, maksudku Aminah. Asisten rumah tanggaku yang sudah bekerja lebih dari 15 tahun di keluarga ini berjalan mendekat dari arah ruang tengah. Ia membawa sapu di tangannya. Matanya menatap kosong ke arah gerbang yang baru saja tertutup. Mereka sudah berangkat, Nyonya? Tanya Aminah dengan suara pelan. Sudah, Beminah. Baru saja keluar gerbang, jawabku sambil menghela napas panjang. Ada rasa sepi yang mulai merayap. Tapi di saat yang bersamaan, anehnya aku merasakan sedikit kelegaan yang tidak bisa kujelaskan. Berada di sekitar Ibu Nurhayati selalu menuntutku untuk bersikap sempurna setiap saat. Aku menunduk, bersiap mengajak Sidik masuk kembali ke dalam rumah untuk sarapan. Ayo sayang, kita sarapan dulu. Bey Mina sudah masak nasi goreng kesukaan. Kalimatku terputus. Tiba-tiba sebuah tarikan kuat terasa di ujung bajuku. Sidik menarik kain dasterku dengan kasar. Aku menoleh ke bawah. Mendapati wajah putraku yang biasanya datar kini terlihat tegang. Rahangnya mengeras. Sepasang matanya yang bulat menatap lurus ke arah botol kaca di tanganku. Lalu perlahan naik menatap kedua mataku. Lalu sebuah suara memecah keheningan pagi itu. Suara yang jernih, suara yang lantang, suara yang selama 7 tahun ini hanya bisa kuimpikan dalam tidurku, Ibu. Jantungku seakan berhenti berdetak. Nafasku tercekat di tenggorokan. Mataku membelalak lebar, menatap anak laki-laki di hadapanku ini dengan rasa tidak percaya. Tanganku bergetar hebat. Apakah aku salah dengar? Apakah aku berhalusinasi karena terlalu merindukan suaranya? Sidik, kamu bicara. Nah, suaraku keluar berupa bisikan parau. Air mata langsung menggenang di pelupuk mataku. Namun, alih-alih mengulang panggilannya dengan lembut, Sidik justru menunjuk botol kaca berisi kapsu putih di tanganku dengan jari telunjuknya yang kecil. Wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan layaknya anak yang baru bisa bicara. Wajahnya menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Dengan artikulasi yang sangat jelas dan nada yang dingin, putra kesayanganku itu mengucapkan kalimat yang membuat darahku berdesir, membekukan seluruh saraf di tubuhku. Ibu, jangan minum obat yang disiapkan ayah untukmu. Dia sudah merencanakan sesuatu. Dia berencana jahat. Duniaku berhenti berputar. Botol kaca di tanganku terasa tiba-tiba seberat batu.
Aku menatap Sidik, lalu menatap jalanan kosong di depan rumah. Angin pagi yang tadinya terasa hangat kini berubah menjadi hawa dingin yang menusuk tulang. Di belakangku kudengar suara sapu lidi jatuh ke lantai marmer dengan suara berderit keras. Aminah berdiri di sana, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar hebat karena isak tangis yang tertahan. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumahku sendiri? Waktu seakan berhenti berputar. Suara deru mesin mobil Johan yang semakin menjauh di jalanan depan rumah kini menguap. Digantikan oleh dengung panjang yang memekahkan telingaku. Angin pagi yang menyelinap masuk dari celah pintu terasa seperti es yang menusuk pori-pori kulitku. Aku masih mematung di ambang pintu, menatap anak laki-laki kecil yang berdiri tegak di hadapanku. Jari telunjuknya yang mungil masih mengarah tepat pada botol kaca berisi kapsul putih di tangan kananku. Mata bulatnya yang biasanya redup dan kosong kini menatapku dengan intensitas yang begitu tajam, memancarkan ketakutan sekaligus peringatan yang begitu jelas. Sidik, bisikku dengan suara bergetar hebat. Lututku tiba-tiba terasa seperti jeli. Aku menjatuhkan diriku bertumpu pada kedua lutut di atas lantai marmer yang dingin, menyejajarkan wajahku dengan wajahnya. Sayang, coba katakan sekali lagi apa yang baru saja kamu katakan. Kamu bisa bicara, nak. Air mata sudah mengalir deras membasahi kedua pipiku. Tanganku gemetar saat meraih kedua bau kecilnya. Selama 7 tahun, aku berdoa setiap malam, memohon keajaiban agar aku bisa mendengar putraku memanggilku, Ibu. Namun, saat keajaiban itu benar-benar datang, mengapa kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti belati yang menghunus jantungku? Sidik tidak mundur. Ia membalas tatapanku dengan keberanian yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bibir kecilnya terbuka dan dengan artikulasi yang sangat jelas untuk anak seusianya, ia mengulangi kalimatnya perlahan-lahan. Jangan minum obat itu, Ibu. Ayah berencana jahat. Ayah mau menyakiti Ibu. Aku tersentak mundur seolah baru saja tersengat aliran listrik bertegangan tinggi. Nafasku memburu, dadaku sesak. Pikiran rasional dan insting keibuanku saling bertabrakan dengan hebat. Bagaimana mungkin, Johan? Suamiku yang selalu tersenyum hangat, yang selalu mengecup keningku setiap pagi, yang baru saja membawakan vitamin karena khawatir pada kesehatanku, merencanakan sesuatu yang jahat. Di tengah kebingungan dan kepanikanku yang memuncak, kudengar suara isakan tangis dari arah belakang. Aku menoleh dengan cepat. Aminah, wanita parubaya yang sudah kuanggap seperti keluargaku sendiri jatuh bersimpuh di atas lantai ruang tamu. Sapu lidi yang tadi dipegangnya sudah tergeletak tak berdaya. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan yang keriput. Bahunya terguncang hebat karena tangisan yang sedari tadi ia tahan. Beiminah, panggilku parau. Kebingunganku semakin menjadi-jadi. Beiminah, ada apa ini? Kenapa Sidik bisa bicara? Dan apa maksud ucapannya? Kenapa kalian berdua bertingkah aneh setelah Mas Johan pergi? Aminah melepaskan tangannya dari wajahnya. Matanya merah dan bengkak. Ia merangka mendekat ke arahku. Lalu bersujud dan meraih ujung dasterku dengan tangan gemetar. Ampuni saya, Nyonya, ampuni saya yang bodoh ini. Isak Aminah dengan suara tersendat-sendat. Saya sudah berdosa karena membohongi Nyonya selama bertahun-tahun. Saya tidak punya pilihan lain. Saya takut, Nyonya. Saya sangat takut. Membohongi apa, Bi? Jelaskan padaku sekarang juga, bentakku. Suaraku meninggi tanpa bisa kukontrol. Kepanikanku sudah berubah menjadi keputusasaan. Aminah mengangkat wajahnya yang dibasahi air mata. Ia menatapku lalu beralih menatap Sidik yang kini bergeser memeluk lenganku. Dan Sidik tidak bisu. Nyonya, dia tidak pernah bisu, ucap Aminah dengan nada bergetar namun tegas. Selama 3 tahun terakhir ini, sayalah yang diam mengajari dan Sidik berbicara, membaca, dan merangkai kata. Kami melakukannya setiap siang di gudang belakang saat Nyonya sedang pergi ke kantor atau sedang tidur siang. Aku terbelalak. Kamu yang mengajarinya? Tapi kenapa disembunyikan dariku? Kenapa Sidik tidak pernah bicara di depanku? Dokter bilang karena Tuan Johan. Nyonya potong Aminah cepat. Nada suaranya dipenuhi amarah dan kesedihan yang mendalam. Mendengar nama suamiku disebut dengan nada seperti itu, hatiku mencelos. Ada apa dengan Mas Johan? Tanyaku terbata-bata. Aminah menarik napas panjang, mencoba menguasai tangisnya. Ia menatap mataku dengan sungguh-sungguh. Tuan Johan yang Nyonya kenal sangat berbeda dengan Tuan Johan di belakang Nyonya. Tuan Johan adalah monster, Nyonya. Setiap kali Nyonya tidak ada di rumah, Tuan sering membentak dan Sidik.
Tuan tidak suka melihat Den Sidik. Itu tidak mungkin. Bantahku cepat menggelengkan kepala. Penyangkalan otomatis mengambil alih diriku. Mas Yohan sangat menyayangi Sidik. Dia sering membelikan mainan. Dia nyonya pernah melihat memar biru di lengan Den Sidik bulan lalu. Yang Tuan bilang karena Den Sidik jatuh dari tangga. Aminah bertanya balik. Suaranya naik 1 oktav. Pikiranku langsung terlempar pada kejadian bulan lalu. Aku ingat melihat memar berbentuk sidik jari di lengan atas putraku. Saat itu, Yohan beralasan Sidik tersandung dan ia mencoba menangkap tangannya, namun terlalu keras. Aku mempercayainya begitu saja. Itu karena Tuan mencengkeram lengan Sidik dengan sangat keras. Nyonya, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri dari balik pintu dapur. Lanjut Aminah. Air matanya kembali menetes. Tuan mengancam Den Sidik. Tuan berbisik di telinga Den Sidik. Dia bilang, jika Den Sidik berani mengeluarkan suara atau mengadu kepada Nyonya, Tuan akan mencekik Den Sidik dan membuangnya ke panti asuhan malam itu juga. Darah di tubuhku terasa berhenti mengalir. Perutku mual. Rasa pusing yang hebat menghantam kepalaku. Itulah sebabnya saya menyuruh Den Sidik berpura-pura bisu. Nyonya sambung Aminah dengan nada memelas. Saya menyuruhnya mengunci mulutnya rapat-rapat setiap kali Tuan ada di rumah. Itu satu-satunya cara agar Tuan Yohan tidak menyiksa Den Sidik lebih jauh. Tuan membenci anak ini, Nyonya. Tuan hanya bersikap manis di depan Nyonya karena Tuan menginginkan uang Nyonya. Aku menunduk menatap Sidik, putraku yang malang. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca, namun tidak ada air mata yang jatuh. Betapa kuatnya anak ini menahan siksaan mental dan fisik selama bertahun-tahun di dalam rumahnya sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman baginya. Maafkan, Sidik, Ibu, ucap suara kecil itu pelan. Tangan mungilnya terulur mengusap air mata di pipiku. Sitaku sama ayah. Ayah jahat. Tadi malam, Sidik dengar ayah bicara sama nenek di ruang kerja. Ayah bilang, Obin ibu tidur selamanya. Terus ayah dan nenek bisa ambil rumah ini. Duniaku runtuh berkeping-keping. Kepingan-kepingan memori selama 7 tahun pernikahanku berputar cepat di kepalaku bagaikan kaset rusak. Sikap Ibu Nurhayati yang selalu terlalu ikut campur soal sertifikat rumah. Kebiasaan Yohan yang selalu bertanya detail tentang asuransi jiwaku. Alasan-alasan kecil Yohan yang sering melarangku melakukan pemeriksaan medis rutin dengan dalih ia sudah membawakan dokter pribadinya sendiri. Semuanya adalah ilusi. Sangkar emas yang selama ini kubanggakan ternyata adalah rumah jagal yang sudah dipersiapkan untukku dan putraku. Aku perlahan mengangkat tangan kananku. Botol kaca berwarna coklat gelap itu masih berada di genggamanku. Kapsul-kapsul putih polos di dalamnya tampak sangat biasa. Namun kini aku melihatnya sebagai wujud asli dari suamiku. Mematikan, dan penuh tipu daya. Penyangkalanku lenyap, digantikan oleh gelombang kemarahan yang begitu dingin dan gelap. Kesedihan karena dikhianati seketika menguap. Suamiku bukan sekadar berselingkuh atau berbuat kasar. Dia bersama ibu mertuaku sedang mencoba membunuhku. Dan yang lebih parah, mereka berencana membuang darah dagingku sendiri setelah aku tiada. Aku mencengkeram botol itu erat-erat hingga buku-buku jariku memutih. Rahangku mengeras. Aku berdiri perlahan dari lantai, menarik tubuhku hingga tegak sepenuhnya. Kuusap air mata di wajahku dengan kasar. Ini bukan waktunya untuk menjadi korban yang lemah. Ini bukan waktunya untuk meratapi nasib. Beiminah, berdirilah, ucapku dengan ada suara yang sangat tenang. Terlalu tenang hingga terdengar asing di telingaku sendiri. Aminah mendongak, menatapku dengan bingung, lalu perlahan bangkit berdiri. Mulai detik ini tidak ada lagi rahasia di antara kita, kataku tegas sambil menatap bergantian antara Aminah dan putra. Aku membungkuk sedikit, mengelus pipi Sidik dengan penuh kelembutan. Kamu anak yang sangat pintar, sayang. Kamu sudah menyelamatkan nyawa ibu. Ibu berjanji padamu, mulai hari ini tidak akan ada satu orang pun yang berani menyakitimu lagi. Terutama laki-laki brengsek itu. Aku berjalan menuju meja di ruang keluarga, meletakkan botol berisi kapsul beracun itu di atasnya, seolah meletakkan sebuah barang bukti kejahatan. Aku menatap lurus ke arah bingkai foto pernikahan kami yang terpampang besar di dinding. Wajah Yohan yang tersenyum lebar di foto itu kini terlihat menjijikan bagiku. Mereka pikir aku hanyalah wanita bodoh yang bisa mereka singkirkan begitu saja. Gumamku pada diriku sendiri, namun cukup keras untuk didengar oleh Aminah. Aku menoleh ke arah asisten rumah tanggaku itu. Beiminah, pastikan semua pintu dan gerbang terkunci rapat. Aku harus menelepon seseorang.
Nyonya mau menelepon polisi? Tanya Aminah dengan raut wajah cemas. Aku menggeleng pelan. Mataku menyipit menatap botol kapsul itu. Belum. Polisi butuh lebih dari sekadar tuduhan seorang anak kecil dan sebuah botol tanpa label. Jika aku salah langkah, Johan bisa memutarbalikkan fakta. Aku butuh bukti nyata. Aku butuh memastikan racun apa ini sebenarnya. Aku merogos dasterku, mengeluarkan ponsel, dan segera mencari Seb. Nama di konta. Aku harus menghubungi Jamil. Dia adalah dokter spesialis forensik sekaligus teman lamaku semasa kuliah. Jika ada orang yang bisa membongkar rahasia mematikan di dalam kapsul putih ini tanpa menarik perhatian publik, orang itu adalah Jamil. Permainan baru saja dimulai. Mereka ingin aku mati diam-diam di rumah ini. Maka aku akan memastikan saat mereka kembali dari Jepang nanti, mereka akan menyesal karena pernah membiarkanku tetap hidup. Nada sambung telepon terdengar berulang kali di telingaku, seirama dengan detak jantungku yang memburu. Aku marir di ruang kerja pribadiku. Sementara Sidik sedang disuapi sarapan oleh Aminah di meja makan. Pintu ruang kerja sengaja kukunci rapat. Aku tidak ingin ada satuun celah yang bisa menghancurkan rencanaku. Halo, Liv. Tumben sekali menelepon pagi-pagi begini. Ada apa? Suara berat dan familiar akhirnya terdengar dari seberang panggilan. Itu Jamil, sahabat lamaku semasa kuliah yang kini menjabat sebagai dokter spesialis forensik dan toksikologi di Rumah Sakit Pusat Kota. Mil, aku butuh bantuanmu. Sekarang juga. Ini sangat darurat dan rahasia. Ucapku tanpa basa-basi. Suaraku serak karena menahan gejolak emosi. Terdengar jeda sejenak di seberang sana. Nada santai Jamil seketika berubah serius. Kamu menangis, Liv? Suaramu bergetar. Apa yang terjadi? Johan melukaimu? Aku belum bisa cerita semuanya di telepon, Mil. Tapi aku punya sebuah botol berisi puluhan kapsul putih. Johan bilang ini vitamin khusus untukku, tapi aku curiga ini sesuatu yang lain, sesuatu yang mematikan. Bisakah kamu datang ke rumahku sekarang sebelum jadwal jagamu? Aku tidak berani keluar rumah membawa barang ini. Astaga, Liv. Oke, tenang. Jangan sentuh isi kapsul itu dengan tangan kosong. Tunggu aku. 15 menit lagi aku sampai di rumahmu. Jamil langsung mematikan sambungan telepon. Aku menghela napas panjang. Sedikit kelegaan menyusup ke dadaku. Jamil adalah orang yang bisa kupercaya. Ia tidak akan banyak bertanya sampai ia melihat sendiri buktinya. Aku memasukkan botol kaca coklat itu ke dalam kantong plastik bening bertutup rapat. Ziplock yang kuambil dari laci meja kerja. Aku tidak tahu seberapa bahaya residu obat ini, jadi kehati-hatian adalah kunci. Kurang dari 20 menit kemudian, sebuah mobil sedan abu-abu memasuki pelataran rumahku. Aku langsung membukakan pintu. Jamil mengenakan kemeja rapi dan kacamata bacanya, melangkah masuk dengan raut wajah tegang. Tanpa banyak bicara, aku menariknya masuk ruang kerjaku dan mengunci pintu kembali. Kuserahkan kantong plastik berisi botol tersebut ke atas meja kaca. Jamil menatapnya dengan kening berkerut. Ia memakai sarung tangan lateks yang ia keluarkan dari tas lempangnya, lalu membuka botol itu perlahan. Ia mengambil satu kapsul, mengamatinya di bawah cahaya lampu meja. Bentuknya sangat generik, tidak ada kode produksi, tidak ada merek. Ini bukan vitamin biasa dari apotek Liv. Kapsul polos seperti ini biasanya digunakan untuk racikan khusus di laboratorium atau apotek dengan resep dokter yang sangat ketat. Gumam Jamil, matanya memicing di balik lensa kacamata. Suamiku bilang dia memesannya dari dokter kenalannya di Jakarta. Dia menyuruhku meminumnya 1 butir setiap malam selama dia pergi ke Jepang. Jelasku berusaha menjaga agar suaraku tetap datar meski dadaku terasa panas. Anakku Sidik. Dia memperingatkanku untuk tidak meminumnya. Ternyata dia bisa bicara. Mil, selama ini dia diancam oleh Johan. Sid mendengar suamiku dan ibu mertuaku merencanakan sesuatu dengan obat ini semalam. Jamil tersentak. Ia menatapku dengan mata membelalak, lalu kembali menatap kapsul di tangannya dengan pandangan ngeri. Bajingan, desis Jamil pelan. Ia segera memasukkan kembali kapsul itu ke dalam botol dan menutupnya rapat-rapat. Aku akan membawa seluruh botol ini ke laboratorium forensik pribadiku hari ini juga. Aku akan melakukan tes toksikologi spektrum luas. Aku perlu mencari tahu apakah ini golongan narkotika, racun perlahan, atau obat penekan fungsi organ. Beri aku waktu maksimal 24 jam, Liv.
Jangan lakukan tindakan gegabah apapun sebelum hasilnya keluar. Terima kasih, Mil. Tolong rahasiakan ini dari siapapun. Jangan sampai ada catatan resmi di rumah sakit dulu. Pintaku sungguh-sungguh. Tentu saja jaga dirimu dan sidik baik-baik. Aku akan langsung menghubungimu begitu aku tahu apa isi racikan iblis ini. Jamil menepuk bahuku sekilas sebagai bentuk dukungan lalu bergegas pergi meninggalkan rumahku. Sepeninggal Jamil, aku kembali ke ruang tengah, menghempaskan tubuhku ke atas sofa yang empuk. Kepalaku terasa berat. Aku memijat pelipisku, mencoba merangkai fakta-fakta yang baru saja menghancurkan hidupku. Nyonya, panggilan lembut itu membuatku membuka mata. Aminah berdiri di dekat meja ruang tamu, membawa secangkir teh kamil hangat. Ia meletakkan cangkir itu di meja, namun ia tidak segera kembali ke dapur. Tangan keriputnya tampak merogoh saku celemeknya dengan ragu-ragu. Ada apa, Beminah? Sidi sudah selesai makan? TK. Sudah, Nyonya. Dan Sidik sedang menggambar di kamarnya. Saya sudah mengunci jendela dan pintu kamarnya dari dalam sesuai perintah Nyonya. Jawab Aminah. Ia menelan ludah, terlihat gugup. Nyonya, ada sesuatu yang ingin saya berikan. Mungkin ini penting, mungkin juga tidak. Tapi setelah mendengar apa yang dikatakan dan Sidik tadi pagi, saya merasa Nyonya harus menyimpan ini. Aminah menyodorkan sebuah benda kecil berwarna hitam ke atas meja, tepat di sebelah cangkir tehku. Mataku menyipit. Itu adalah sebuah kartu memori kecil, sebuah micro SD card. Apa ini, Bei? Saya menemukannya kemarin sore, Nyonya. Waktu itu Tuan Yohan menyuruh saya membersihkan bagian dalam mobilnya sampai bersih. Saat saya sedang mengelap karpet di bawah jok kemudi, benda kecil ini terselip di sela-sela rel besi kursi. Jelas Aminah punya Mas Yohan? Iya, Nyonya. Seingat saya, 2 hari yang lalu, Tuan Yohan sempat mengutak-atik kamera kecil yang menempel di kaca depan mobilnya. Das Tuan kelihatan marah-marah sendiri karena kameranya mati. Tuan sempat mencari sesuatu di lantai mobil, tapi tidak ketemu. Tuan bilang ke saya kalau memori kameranya mungkin jatuh di kantor atau hilang. Karena Tuan sudah bilang hilang, saat saya menemukannya kemarin, saya tidak berani mengembalikannya langsung. Saya simpan di saku karena takut Tuan akan marah dan menuduh saya yang menghilangkannya. Aku meraih SD card itu. Jantungku berdegup lebih kencang. Dasca mobil selalu merekam video dan yang paling penting merekam suara percakapan di dalam kabin secara otomatis. Jika Yohan dan Ibu Nurhayati merencanakan pembunuhanku di dalam mobil, semuanya pasti terekam di benda kecil ini sebelum memori ini terjatuh. Beminah, kamu pintar sekali. Ini bisa jadi bukti yang sangat kuat. Terima kasih. Kataku menggenggam memori itu erat-erat. Baru saja aku hendak beranjak ke ruang kerja untuk mengambil laptop. Suara bel pagar depan berbunyi nyari memecah keheningan. Aku dan Aminah saling berpandangan. Aminah bergegas mengintip dari balik tirai jendela. Itu Ibu Farida Nyonya tetangga sebelah. Beliau membawa mangkuk tertutup. Lapor Aminah. Aku menghela napas. Farida adalah tetangga yang baik. Namun dia terkenal sebagai pusat informasi alias tukang gosip di perumahan elit kami. Matanya setajam elang. Tidak ada satupun kejadian di blok ini yang luput dari pantauannya. Biasa aku akan menghindarinya, tapi hari ini instingku mengatakan aku harus menemuinya. Buka pintunya, Bei. Suruh dia masuk. Aku menyembunyikan SD card itu ke dalam saku dasterku dan memasang wajah setenang mungkin. Farida masuk dengan senyum cerah, mengenakan setelan pisutra mahalnya. Ia meletakkan mangkuk kaca berisi puding mangga di atas meja. Pagi, Liv. Maaf ya ganggu pagi-pagi. Tadi aku bikin puding mangga kebanyakan. Ingat Sidi suka mangga jadi aku bawakan sekalian. Sapa Farid riang lalu duduk di sofa seberangku tanpa dipersilakan. Makasih banyak Mbak Farida. Repot-repot banget. Balasku mencoba tersenyum senatural mungkin. Farida menatapku sejenak, lalu sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. Nada suaranya tiba-tiba berubah menjadi bisikan rahasia. Gaya khasnya saat hendak membagikan gosip hangat. Liv, aku lihat tadi pagi mobil suamimu keluar bawa koper. Yohan jadi berangkat ke Jepang hari ini? Tanyanya dengan mata berbinar penasaran. Iya, Mbak. Baru saja berangkat. Ada urusan bisnis sekalian menemani ibunya liburan. Jawabku santai. Farida mengernyitkan dahi. Ia menoleh ke kiri dan kanan seolah memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Cuma berdua sama ibunya. Liv, kamu yakin? Iya, setahuku tiketnya cuma untuk berdua. Memangnya kenapa, Mbak?
Tanyaku kini mulai merasakan ada sesuatu yang janggal dari pertanyaannya. Farida menghela napas. Raut wajahnya terlihat serba salah. Perpaduan antara tidak enak hati dan gatal ingin bercerita. Ia merogoh saku piyamanya dan mengeluarkan ponsel pintarnya yang besar. Aduh, Liv, aku sebenarnya nggak mau ikut campur urusan rumah tanggamu. Kamu tahu kan aku bukan tipe orang yang suka menggunjing, kata Farida. Sebuah kebohongan yang kubiarkan lewat begitu saja. Tapi kita ini sesama perempuan. Aku cuma gak mau kamu dibodohi. Dibodohi bagaimana maksudnya? Tanganku mulai berkeringat dingin. Farida membuka kunci ponselnya, membuka aplikasi pemantau kamera pengawas, dan menyodorkan layarnya tepat ke depan wajahku. Kamu tahu kan kalau kamera CCTV di lantai 2 rumahku menyorot langsung ke arah jalan raya utama di depan gerbang perumahan kita. Nah, tadi pagi waktu aku lagi cek rekaman semalaman buat cari kucingku yang hilang, aku malah lihat ini. Ini kejadian sekitar 10 menit setelah mobil Johan keluar dari gerbang rumahmu tadi. Mataku terpaku pada layar kecil itu. Rekaman hitam putih berkualitas tinggi itu menunjukkan mobil SUV hitam milik Johan. Aku hafal betul plat nomornya, berhenti di bahu jalan tepat di luar tembok perumahan kami. Pintu depan kiri tempat Ibu Nurhayati duduk terbuka. Ibu Nurhayati turun dari mobil dan pindah duduk ke kursi penumpang di barisan belakang. Sedetik kemudian dari arah halte bus yang tak jauh dari sana, seorang wanita muda melangkah mendekat. Wanita itu mengenakan mantel panjang yang stylish membawa sebuah koper berukuran sedang berwarna kuning cerah. Johan turun dari kursi kemudi. Ia tidak terlihat marah atau bingung. Sebaliknya, suamiku itu tersenyum lebar. Ia mengambil koper kuning dari tangan wanita itu, memasukkannya ke dalam bagasi bersama koper-koper lainnya, lalu membukakan pintu penumpang depan kursi yang baru saja dikosongkan oleh ibu mertuaku. Wanita muda itu masuk dan duduk di sebelah Johan. Mobil itu kemudian kembali melaju, menghilang dari jangkauan kamera. Duniaku yang baru saja runtuh, kini seakan dibakar habis menjadi abu. Mbak sengaja zoom wajah perempuan itu, Liv, bisik Farida dengan nada prihatin. Ia menggeser layar ponselnya ke sebuah foto hasil tangkapan layar yang sudah diperbesar. Wajah wanita itu tampak cukup jelas. Dia sangat muda, mungkin baru berusia akhir 20-an. Kulitnya putih, rambutnya diwarnai coklat terang, dan bibirnya menyunggingkan senyum kemenangan saat Johan membukakan pintu untuknya. Ibu mertuaku yang duduk di belakang sama sekali tidak terlihat menolak. Sebaliknya dari siluet kaca mobil, Ibu Nurhayati tampak santai mengobrol dengan wanita asing itu. Mereka berkomplot. Suamiku, ibu mertuaku dan wanita simpanan ini. Mereka berlibur ke Jepang menggunakan uang dari perusahaanku. Sementara aku ditinggalkan di rumah dengan sebotol racun pencabut nyawa. Kamu kenal perempuan itu, Liv? Tanya Farida hati-hati, memecah keheninganku yang mencekam. Aku menelan ludah yang terasa seperti pecahan kaca. Kupejamkan mataku sejenak, menekan semua rasa sakit, rasa terhina, dan amarah yang mendidih di dadaku. Saat kubuka kembali mataku, tidak ada lagi air mata, hanya ada kekosongan yang dingin. Tidak, Mbak Farida. Aku tidak kenal dia, jawabku dengan suara sangat tenang. Kuserahkan kembali ponsel itu kepadanya. Boleh aku minta tolong, Mbak? Tolong kirimkan rekaman video dan foto tadi ke WhatsAppku sekarang juga. Farida tampak terkejut dengan reaksiku yang tidak menangis atau histeris. Namun ia mengangguk patuh. Tentu Liv langsung aku kirim. Kamu nggak apa-apa. Aku sangat baik, Mbak. Balasku menyunggingkan senyum tipis yang tak mencapai mata. Terima kasih banyak sudah memberitahuku. Ini sangat-sangat membantu. Begitu Farida pamit pulang, aku berdiri mematung di ruang tamu. Kuraba saku dasterku. Merasakan bentuk kotak kecil dari SD card yang diberikan Aminah. Ponselku bergetar pelan. Tanda pesan video dari Farida telah masuk. Potongan-potongan puzzle yang berlumuran darah ini mulai membentuk sebuah gambar yang jelas. Johan dan ibunya tidak hanya merencanakan pembunuhan. Mereka sudah menyiapkan penggantiku untuk menikmati hartaku dan menyingkirkan anakku. Aku mengeluarkan ponselku sekali lagi. Kali ini aku mencari nama yang paling kutakuti sekaligus paling kubutuhkan saat ini. Citra sahabatku sekaligus pengacara litigasi paling buas dan tak kenal ampun di kota ini. Jika Johan ingin bermain api di neraka, maka aku sendiri yang akan memastikan pintu neraka itu terkunci rapat saat dia berada di dalamnya. Tangan kananku menekan ikon gagang telepon hijau di layar ponsel, memanggil nomor Citra. Sahabatku yang satu ini bukan wanita sembarangan. Ia adalah pengacara litigasi yang terkenal tak kenal ampun di pengadilan.
Jika aku butuh seseorang untuk membantuku meruntuhkan Johan secara hukum tanpa menyisakan celah sedikit pun, Citra adalah orangnya. Halo, Liv. Tumben jam segini neka nomor daruratku. Ada yang mau kamu gugat? Suara Citra terdengar renyah dari seberang sana. Diiringi suara ketikan keyboard yang cepat. Ia pasti sedang berada di kantornya. Cit, aku butuh kamu ke rumahku sekarang. Tinggalkan semua pekerjaanmu, ucapku dengan nada yang sangat datar. Namun, syarat akan urgensi. Ini soal nyawaku dan nyawa Sidik. Bahwa seseorang yang bisa kamu percaya 100% dari kepolisian. Johan dan ibunya merencanakan pembunuhan untukku dan mereka sudah menyiapkan wanita lain. Suara ketikan keyboard di seberang sana seketika berhenti. Hening sejenak. Saat Citra kembali bersuara, nada bercandanya lenyap tak berbekas. Digantikan oleh ketegasan seorang profesional yang siap berperang. Tutup pintumu rapat-rapat. Aku kesana sekarang. Aku bawa Zakaria. Dia detektif swasta mantan perwira polisi. Teman kepercayaanku. Kami sampai dalam 30 menit. Citra langsung memutus panggilan. Aku meletakkan ponselku di atas meja, menghela napas panjang. Mesin perang sudah kunyalakan, tidak ada jalan untuk mundur. Tepat 30 menit kemudian, bel rumahku berbunyi. Aminah membukakan pintu dengan cepat. Citra melangkah masuk dengan setelan jas kerjanya yang rapi. Wajahnya tegang. Di belakangnya mengekor seorang pria bertubuh tegap dengan jaket kulit hitam dan tatapan mata setajam elang. Dia pasti Zakaria. Citra langsung memeluk erat lalu menatap wajahku dari dekat, seolah memeriksa apakah ada luka fisik di tubuhku. Kamu nggak apa-apa? Sidik di mana? Aku nggak apa-apa. Sidik aman di kamarnya. Sedang main. Jawabku sambil membalas pelukannya sekilas. Aku menoleh pada pria di belakangnya. Ini detektif Zakaria. Pria itu mengangguk singkat dan menjabat tanganku. Panggil saja Zakaria. Bu Oliva. Citra sudah menceritakan garis besarnya di mobil tadi. Mari kita bicara di tempat yang aman. Anda punya bukti apa saja? Aku membawa mereka berdua ke ruang kerjaku, ruangan yang paling kedap suara di rumah ini. Begitu pintu terkunci, aku menceritakan semuanya secara runut. Mulai dari kepergian Johan, Sidik yang tiba-tiba bicara dan mengungkap ancaman Johan, kapsul misterius yang kini ada di tangan Jamil hingga bukti terakhir, video rekaman dari Farida, dan SD card dari Aminah. Aku menyodorkan ponselku yang memutar video dari Farida, lalu meletakkan SD card kecil itu di atas meja kaca. Citra menggeram marah melihat video Johan menjemput wanita muda berkoper kuning itu. Bajingan tengik. Dia pakai uang perusahaanmu untuk foya-foya dengan selingkuhannya ke Jepang. Sambil berharap saat dia pulang kamu sudah mati. Pria ini benar-benar sakit jiwa. Zakaria tidak bereaksi emosional. Ia justru menatap SD card di atas meja dengan penuh minat. Bu Oliva, kita punya masalah. Ucapnya dengan suara tenang yang kontras dengan kemarahan Citra. Masalah apa? Bukankah bukti ini sudah cukup untuk memenjarakannya? Tanya menuntut. Zakaria menggeleng. Dalam hukum, polisi butuh niat dan tindakan yang tak terbantahkan. Jika Anda melapor sekarang hanya dengan botol kapsul itu, pengacara Johan bisa dengan mudah membantahnya. Johan bisa bilang dia ditipu oleh dokter yang menjualnya atau dia tidak tahu itu racun. Soal selingkuh, itu hanya pasal perzinaan biasa. Johan bisa keluar dari penjara dalam waktu singkat dan kembali mengincar Anda atau aset Anda. Lalu aku harus bagaimana? Tanyaku frustrasi. Kita harus mengikatnya dengan bukti yang membunuh semua alasannya. Jawab Zakaria tegas. Matanya menunjuk pada SD card di meja. Benda ini adalah kunci. Jika memang Dascam ini merekam percakapan mereka saat merencanakan pembunuhan Anda, ini adalah bukti niat, mensrea. Tapi file dari Dascam yang terbentur atau jatuh seringkali rusak atau terenkripsi. Saya akan membawa ini ke ahli forensik saya untuk diekstrak dengan aman agar filenya tidak korup. Lakukan apapun yang perlu dilakukan, Zak. Selaitra. Ia menoleh padaku. Liv, sementara menunggu hasil lab dari Dr. Jamil dan ekstraksi audio dari Zakaria, kamu harus bermain peran. Johan pasti akan terus memantaumu dari Jepang untuk memastikan rencananya berjalan lancar. Kamu harus membuatnya percaya bahwa kamu meminum racun itu. Aku mengangguk mengerti. Aku paham. Malam ini dia pasti akan meneleponku lewat video call. Bagus. Bersandiwaralah. Jadilah istri yang lemah dan penyakitan. Buat dia merasa di atas angin. Instruksi Citra dengan senyum sinis. Malam harinya, rumah terasa sangat sepi.
Jam di dinding menunjukkan pukul malam. Sidi sudah tertidur pulas di kamarnya setelah kubacakan dongeng. Aminah sedang berada di dapur menemaniku bersiap-siap. Di depan cermin kamar mandi, aku menatap pantulan wajahku. Aku mengambil bedak tabur dengan warna 2 tingkat lebih terang dari kulit asliku, lalu menyapukannya tebal-tebal ke seluruh wajah dan leherku. Aku menghapus lipstik, menggantinya dengan sedikit concealer agar bibirku terlihat pucat pasi. Sedikit sapuan perona mata warna coklat gelap di bawah kelopak mata membuatku terlihat seperti orang yang kurang tidur berhari-hari. Aminah yang berdiri di ambang pintu kamar mandi menghela napas prihatin. Nyonya kelihatan seperti orang sakit keras. Itu tujuannya? Bei, jawabku dingin. Aku merapikan rambutku agar terlihat sedikit berantakan, lalu mengganti bajuku dengan piyama tidur yang longgar. Tepat pukul 15 menit, ponselku bergetar hebat di atas nakas. Layar menyala, menampilkan nama suamiku tercinta dengan ikon panggilan video WhatsApp. Aku menarik napas panjang, menetralkan degup jantungku. Kuubah raut wajahku menjadi sayu dan lelah. Aku merebahkan diri di atas ranjang, menarik selimut hingga sebatas dada, lalu menekan tombol terima. Wajah Johan muncul di layar. Ia mengenakan jubah mandi hotel berwarna putih bersih. Rambutnya sedikit basah. Latar belakangnya menunjukkan kamar hotel mewah yang remang-remang. "Halo, sayang." "Malam," sapa Johan dengan senyum manisnya yang khas. Namun, matanya langsung menyipit saat melihat wajahku. "Astaga, Liv, wajahmu pucat sekali. Kamu sakit?" Aku terbatuk pelan. Batuk buatan yang sudah kulatih. "Halo, Mas." Entahlah. Badanku rasanya lemas sekali hari ini. Kepalaku pusing dan dadaku agak sesak. "Mungkin aku terlalu lelah," ucapku dengan suara parau dan pelan. Raut wajah Johan berubah. Bukan panik karena khawatir, melainkan kilatan aneh yang sekilas terlihat seperti kepuasan sebelum ia dengan cepat menutupinya dengan wajah cemas. "Ya ampun, sayang. Kan aku sudah bilang kamu itu terlalu memaksakan diri. Jangan urus kerjaan kantor dulu," kata Johan lembut. Ia mendekatkan wajahnya ke kamera. "Kamu sudah minum vitamin yang aku kasih tadi pagi?" "Belum, Mas. Ini baru mau aku minum sebelum tidur, tapi badanku rasanya aneh sekali. Apa sebaiknya aku panggil taksi dan pergi ke rumah sakit saja ya?" "Mas, aku takut gejala tipesku kambuh." Pancingku. Kepanikan kecil langsung melintas di mata Johan. Rahangnya menegang sesaat. "Jangan," sergahnya cepat. Suaranya sedikit meninggi. "Maksudku jangan ke rumah sakit, Liv. Kamu tahu kan rumah sakit itu sarang penyakit? Apalagi sekarang lagi banyak virus aneh. Kamu cuma butuh istirahat total di rumah." "Tapi rasanya sesak, Mas." Rengekku pura-pura lemah. "Itu efek detoksifikasi. Liv, tubuhmu sedang membuang racun kelelahan." Dustahan dengan sangat lancar tanpa berkedip sedikit pun. "Percaya padaku ya. Jangan ke dokter. Mereka cuma akan memberimu obat kimia yang merusak ginjal. Minum saja vitamin dariku itu sekarang. Besok pagi pasti badanmu terasa lebih enteng. Janji ya diminum sekarang." Di layar ponsel, aku bisa melihat bayangan seseorang bergerak di cermin lemari di belakang Johan. Siluet seorang wanita yang sedang berjalan melewati kasur anggun. Selingkuhannya. Johan tampaknya tidak menyadari pantulan itu. Tanganku di bawah selimut mengepal kuat hingga kukuku menusuk telapak tangan. Betapa mudahnya iblis ini berbohong di depan wajahku. Menyuruhku meminum kematianku sendiri. Sementara pelacurnya mondar-mandir di kamar hotel yang dibayar dengan uangku. "Iya, Mas. Ini aku ambil air putih dulu. Aku akan minum vitaminnya malam ini juga," balasku sambil memaksakan sebuah senyuman lemah. "Bagus, sayang. Anak pintar." Johan tersenyum lega. "Ya udah, kamu istirahat ya. Aku juga mau istirahat. Besok pagi ada meeting sama klien. Love you, Liv." Hamlah itu sambungan terputus. Layar ponsel kembali gelap. Aku melemparkan ponsel itu ke sisi ranjang dengan perasaan jijik yang luar biasa. Sandiwara ini benar-benar menguras emosi. Aku beranjak turun dari ranjang, berjalan ke kamar mandi dan langsung mencuci wajahku dengan air dingin. Menggosok sisa-sisa riasan pucat itu dengan kasar hingga kulitku memerah. Saat aku mengangkat wajah dan menatap pantulanku di cermin yang basah, tidak ada lagi wanita lemah yang sedang sakit. Yang ada hanyalah Oliva Ramadhani, seorang ibu yang siap membakar dunia demi melindungi anaknya. "Silakan nikmati liburanmu di Jepang, Johan. Bersenang-senanglah."
Karena saat kau menginjakkan kaki kembali di rumah ini, aku sudah menyiapkan neraka yang sempurna untuk menyambutmu. Matahari pagi menyengat kulitku melalui celah gorden kamar. Namun aku sama sekali tidak merasakan kehangatannya. Semalaman aku tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali aku mencoba menutup kelopak mataku, bayangan Johan yang tersenyum manis sambil menyodorkan botol beracun itu terus berputar di kepalaku bagaikan kaset rusa. Pukul pagi aku turun ke ruang makan. Aminah sudah menyiapkan sarapan. Aroma nasi uduk dan telur dadar tercium harum. Kontras dengan bau busuk kebohongan yang kini menyelimuti rumah ini. Sidik sedang duduk di kursi makannya. Saat melihatku menuruni tangga, ia meletakkan sendoknya. "Selamat pagi, Ibu," sapanya dengan suara pelan namun sangat jelas. Mendengar suara itu, hatiku yang tadinya beku sedikit mencair. Aku berjalan menghampirinya, mencium puncak kepalanya dalam-dalam. "Selamat pagi, jagoan Ibu. Tidurmu nyenyak?" Sidik mengangguk. Matanya menatapku dengan tatapan polos yang kini terasa sangat berharga. Aku berjanji dalam hati, demi suara ini, demi anak ini, aku akan merobohkan dunia Johan hingga tak bersisa. Baru saja aku menuangkan teh hangat ke dalam cangkirku, suara bel pagar berbunyi nyaring. Aminah yang sedang mengelap meja dapur langsung menegakkan tubuh, menatapku dengan raut waspada. "Biar saya yang lihat, Nyonya," kata Aminah. Ia bergegas ke ruang depan untuk mengintip dari monitor interkom. Tak lama, ia kembali dengan langkah cepat. "Itu Dokter Jamil, Nyonya." Wajahnya kelihatan sangat tegang. "Buka gerbangnya, Bi. Langsung bawa dia ke ruang kerjaku." Perintahku seraya beranjak dari kursi. Aku masuk ke ruang kerjaku, menyalakan lampu, dan menunggu. 3 menit kemudian, Jamil melangkah masuk. Ia masih mengenakan jas dokter berwarna putih yang kusut. Tanda ia langsung datang ke sini setelah shift malamnya selesai tanpa sempat pulang ke rumah. Kantung matanya hitam, namun kilat di balik kacamatanya menunjukkan kemarahan yang tertahan. Begitu pintu ditutup rapat oleh Aminah dari luar, Jamil langsung menghempaskan sebuah map coklat tebal ke atas meja kerjaku. Ia mengusap wajahnya dengan kasar, menarik napas panjang, lalu menatapku dengan pandangan ngeri. "Kamu berhutang nyawa pada anakmu, Liv. Anak itu baru saja menyelamatkanmu dari salah satu skenario pembunuhan paling rapi yang pernah kulihat," ucap Jamil dengan suara berat. Aku menelan ludah. Tanganku terulur menyentuh map coklat itu. "Apa isinya, Mil? Apa itu benar-benar racun?" Jamil menarik kursi dan duduk di hadapanku. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. "Itu bukan sekadar racun biasa, Liv. Kapsul itu berisi bubuk ekstrak digitalis purpurea dosis rendah yang sudah dimurnikan. Di dunia medis, digitalis sebenarnya digunakan sebagai obat untuk gagal jantung, tapi dosisnya harus sangat-sangat ketat dan di bawah pengawasan ketat. Jika diberikan pada orang dengan jantung normal dan dalam dosis yang salah, itu adalah senjata pembunuh yang sempurna." Aku membuka map itu. Ada lembaran-lembaran hasil cetakan mesin laboratorium dengan berbagai grafik dan angka yang tidak ku mengerti. "Jelaskan padaku dengan bahasa manusia, Mil. Bagaimana cara kerjanya?" tuntutku. Mataku tak lepas dari kata lethal hal toxicity yang dicetak tebal warna merah di salah satu halaman. "Obat ini tidak berbau dan tidak berasa. Jika kamu meminumnya 1 butir sehari seperti instruksi suamimu, kamu tidak akan langsung mati. Racun itu akan perlahan-lahan menumpuk di dalam aliran darah dan otot jantungmu. Sifatnya terakumulasi," jelas Jamil. Jarinya menunjuk pada grafik anak tangga di kertas itu. "Pada hari ketiga atau keempat, kamu akan mulai merasa sangat lemas, pusing, dan sesak napas. Persis seperti gejala kelelahan ekstrim atau gejala tifus. Kalau kamu ingat, suamimu bilang itu vitamin untuk memulihkan staminamu, kan? Jadi, saat tubuhmu mulai lemas, secara psikologis kamu akan berpikir, 'Oh, badanku drop. Aku butuh vitamin itu lagi,' lalu kamu akan terus meminumnya." Aku teringat percakapanku dengan Johan semalam. Saat aku bilang dadaku sesak, dia dengan cepat melarangku ke rumah sakit dan berbohong bahwa itu adalah efek detoksifikasi. Betapa telitinya pria itu menyusun skenario ini. Lalu, apa yang terjadi setelah 2 minggu? Taku dengan suara nyaris berbisik. "Toksisitas digitalis akan mengacaukan sinyal listrik di jantungmu." Jamil melanjutkan. Nada suaranya berubah dingin. "Irama jantungmu akan menjadi sangat lambat dan tidak beraturan. Kondisi yang kami sebut aritmia fatal. Pada akhirnya jantungmu akan berhenti berdetak sama sekali. Gagal jantung mendadak.
Kematian yang akan terlihat 100% seperti kematian alami, seperti serangan jantung biasa. Gumamku menyadari kengerian dari rencana ini. Tepat. Jamil mengangguk keras. Jika kamu meninggal saat suamimu ada di Jepang, dia akan memiliki alibi yang sempurna. Dia sedang berada ribuan kilometer jauhnya. Saat polisi dan dokter forensik memeriksa jenazahmu tanpa ada kecurigaan awal, kami hanya akan menyimpulkan kamu meninggal karena henti jantung akibat kelelahan. Tidak akan ada tanda-tanda keracunan klasik seperti mulut berbusa, kejang-kejang, atau luka bakar di tenggorokan. Johan akan pulang berpura-pura menjadi suami yang berduka, menguburkanmu, dan mengambil seluruh hartamu. Ruangan itu seketika terasa hampa. Udara seolah tersedot keluar. Aku menatap maplap itu, membayangkan proses kematianku sendiri yang sudah dijadwalkan dengan begitu rapi oleh pria yang tidur di sebelahku selama 7 tahun terakhir. Ini bukan kejahatan karena emosi sesaat. Ini adalah pembunuhan berdarah dingin yang dirancang dengan kesabaran iblis. Liv. Jamil menyentuh punggung tanganku, membuyarkan lamunanku. Kita tidak bisa menunggu lagi. Kita harus ke kantor polisi sekarang. Bawa map ini. Ini adalah bukti percobaan pembunuhan berencana. Suamimu adalah psikopat. Aku menarik tanganku pelan. Tidak. Belum, Mil. Apa maksudmu? Belum. Dia mencoba membunuhmu. Jamil meninggikan suaranya, frustrasi melihat reaksiku yang terlalu tenang. Aku sudah berkonsultasi dengan pengacaraku Citra dan seorang detektif kemarin. Kataku membalas tatapan Jamil dengan sorot mata tajam. Jika aku membawa bukti lab ini ke polisi sekarang, Johan punya 1000 celah untuk lolos. Dia bisa menyewa pengacara mahal dan berkata bahwa dia ditipu oleh dokter yang menjual obat itu. Dia bisa berdalih. Saya tidak tahu itu racun. Saya niatnya membelikan istri saya vitamin. Hukum butuh bukti niat yang tak terbantahkan. Jamil mengusap wajahnya dengan kasar. Lalu apa rencanamu? Kamu mau duduk diam di sini menunggu dia pulang? Citra dan detektifnya sedang mengekstrak rekaman das dari mobil Johan. Jelasku. Aku yakin di dalam rekaman itu ada percakapan antara Johan dan ibunya saat mereka merencanakan dosis racun ini. Jika aku bisa menggabungkan bukti medismu dengan rekaman suara niat mereka, Johan tidak akan pernah melihat matahari lagi dari luar jeruji besi. Jamil terdiam lama. Ia menatapku seolah baru pertama kali mengenalku. Perlahan, kekerasan di wajahnya mengendur, digantikan oleh rasa hormat yang bercampur dengan kengerian. Baiklah. Jamil akhirnya menghela napas pasrah. Aku akan menyimpan sisa kapsul itu di brankas laboratoriumku dengan keamanan level tinggi. Laporan medis ini adalah salinan aslinya. Simpan di tempat yang aman. Jika saatnya tiba dan kamu butuh aku bersaksi di pengadilan sebagai ahli toksikologi forensik, panggil saja. Aku akan memastikan Hai mengerti seberapa jahat suamimu. Terima kasih, Mil. Aku berhutang budi padamu, ucapku tulus. Jaga dirimu dan anakmu, Liv. Jangan biarkan bajingan itu curiga sedikit. Jamil bangkit dari kursinya, merapikan jasnya, lalu berjalan keluar dari ruang kerjaku. Sepeninggal Jamil, aku kembali mengunci pintu. Aku membawa map coklat itu ke sudut ruangan, menggeser sebuah lukisan abstrak berukuran besar, dan memutar nomor kombinasi brankas tanam di dinding. Kumasukkan maplap itu ke dalam sana bersama dokumen-dokumen penting perusahaanku. Saat brankas tertutup dengan bunyi klik, ponsel di sakuku bergetar. Sebuah panggilan masuk. Layar ponsel menampilkan nama Citra. Halo, Cit. Siapaku? Jantungku kembali berdetak cepat. Liv, datanglah ke kantorku sekarang juga. Sendirian saja. Pastikan tidak ada yang mengikutimu. Suara Citra di seberang sana terdengar sangat berat dan dingin. Tidak ada nada sapaan ramah, tidak ada basa-basi. Ada apa? Zakaria berhasil mengekstrak audionya. Sudah, jawab Citra singkat. Dan Liv, kamu harus mendengarnya sendiri. Bersiaplah karena apa yang mereka bicarakan di dalam mobil itu jauh lebih busuk dari yang kita bayangkan. Siapkan mentalmu. Sambungan diputus. Aku menatap layar ponselku sejenak. Aku menarik napas dalam-dalam, mengambil kunci mobilku di atas meja dan berjalan keluar ruangan dengan kepala tegak. Johan pikir dia adalah sutradara dari kematianku. Dia tidak tahu bahwa naskah itu sudah kubut dan kini akulah yang akan menentukan bagaimana akhir dari sandiwaranya. Gedung perkantoran elit di pusat kota itu menjulang tinggi menantang langit siang yang terik. Aku memarkirkan mobilku di basem, mencabut kunci dengan tangan yang sedingin es, lalu melangkah menuju lift. Lantai 12,
Firma hukum milik Citra. Sepanjang perjalanan di dalam kotak besi yang terus naik itu, pikiranku berkecamuk. Hasil uji laboratorium dari Jamil tadi pagi sudah cukup untuk membuktikan bahwa Johan adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Lalu apalagi yang direkam oleh Dascam itu hingga Citra terdengar begitu tegang di telepon. Pintu lift terbuka. Resepsionis di depan langsung mengenalku dan mengangguk hormat mempersilakanku masuk tanpa harus menunggu. Aku menyusuri lorong berkarpet tebal yang senyap menuju ruangan pribadi Citra di ujung koridor. Begitu aku membuka pintu kayu mahoni yang berat itu, aku melihat Citra duduk bersedekap di balik meja kerjanya yang luas. Di sofa tamu, Detektif Zakaria sedang sibuk mengotak-atik sebuah laptop hitam yang terhubung dengan dua speaker monitor berukuran sedang. Suasana di ruangan itu sangat kaku. Udaranya seolah menebal, membuatku sulit bernapas. Masuk. Lift. Kunci pintunya dari dalam. Perintah Citra pelan. Aku menuruti kata-katanya, lalu berjalan mendekat dan duduk di sofa tunggal berhadapan dengan Zakaria. Gimana, Zak? Filenya aman? Tanyaku langsung. Mataku tertuju pada layar laptop yang menampilkan gelombang audio berwarna hijau. Zakaria menghentikan ketikannya dan menatapku. Wajahnya yang biasanya datar kini menyeratkan simpati yang jarang ia tunjukkan. SD card itu sempat rinjak atau tertekan benda keras, mungkin hak sepatu sehingga beberapa sektor datanya korup. Tapi ahli saya berhasil menyelamatkan file audio utamanya. Videonya hancur tapi suaranya jernih. Citra mencondongkan tubuhnya ke depan, menatapku lekat-lekat. Liv, sebelum Zakaria memutar rekamannya, aku mau kamu tarik napas panjang. Minum air putih ini dulu. Citra menyodorkan segelas air dari teko di mejanya. Apa yang akan kamu dengar ini sangat brutal secara mental. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Aku menolak gelas itu dengan gelengan pelan. Aku sudah tidak bisa hancur lebih dari ini. Cit. Tadi pagi Jamil menyerahkan hasil labnya. Kapsul itu berisi racun digitalis dosis rendah. Johan berencana membuatku mati perlahan karena gagal jantung seolah-olah aku kelelahan biasa. Mata Citra membelalak lebar. Tangannya menggebrak meja dengan keras. Anjing pelacak. Aku tahu dia brengsek, tapi aku tidak menyangka dia psikopat sejati. Ini pembunuhan berencana tingkah 1. Putar rekamannya, Zak, kataku mengabaikan umpatan Citra. Aku ingin dengar semuanya sekarang. Zakaria mengangguk pelan. Ia menekan tombol play di laptopnya. Awalnya dari speaker hanya terdengar suara statis disusul oleh deruplan mesin mobil dan suara AC. Dari akustik ruangannya, jelas sekali rekaman ini diambil di dalam kabin mobil yang tertutup rapat. Lalu terdengar suara tawa seorang wanita. Tawa melengking yang sangat asing di telingaku. Aduh, Mas, kamu itu aktingnya jago banget, sih. Aku sampai mual lihat kamu sok manis sama perempuan itu tadi pas pamitan di depan pagar. Ucap wanita itu dengan nada manja. Itu pasti Anggun. Wanita berkoper kuning yang kulihat di rekaman tetanggaku. Namanya juga Usaha. Sayang. Balas suara bariton yang sangat kenal. Suara suamiku Johan. Suara yang sama yang semalam memanggilku. Sayang lewat telepon. Kalau aku nggak bersikap manis, janda bodoh itu mana mau minum kapsul yang kuelikan. Dia kan naif sekali. Dikasih perhatian sedikit saja langsung luluh. Terdengar suara kekahan sinis dari kursi belakang. Itu suara Ibu Nur Hayati. Menantu bodoh. Disuruh minum racun tiap malam malah senyum-senyum berterima kasih. Ibu sudah muak lihat wajah sok sucinya itu. Yo bertahun-tahun ibu harus pura-pura sayang. Memuji-muji masakannya, memuji-muji rumahnya. Padahal ibu cuma nunggu kapan dia mati supaya semua asetnya jatuh ke tangan kita. Tanganku yang berada di atas pangkuan mengepal erat. Kuku-kukuku menusuk telapak tangan hingga terasa perih. Tapi aku tidak peduli. Mataku tak berkedip menatap layar laptop yang terus memunculkan gelombang suara. Ngomong-ngomong soal aset. Mas, suara Anggun kembali terdengar. Kali ini nadanya lebih menuntut. Kamu yakin rencana ini aman? Kalau dia mati mendadak, polisi pasti curiga. Nanti malah kita yang diseret. Makanya aku pesan racun itu dari dokter pasar gelap. Anggun, jawab Johan dengan nada congkak. Racun itu butuh waktu 2 minggu untuk menumpuk. Saat jantungnya berhenti, kita sedang asyik makan sushi di Tokyo. Kita punya alibi sempurna. Dokter Manaun hanya akan mendiagnosis dia mati karena serangan jantung mendat akibat kelelahan parah. Enggak akan ada yang autopsi karena ibunya alias mertuanya yang baik hati ini akan bilang kalau Oliva memang sudah punya riwayat sakit. Pintar anak ibu. Puji Nur Hayati.
Disusul suara tawa pelan. Tapi Mas nada anggun terdengar mendesak. Kalau dia mati, hartanya kan secara hukum turun ke anaknya yang cacat itu. Siapa namanya? Sidik. Terus buat apa kita repot-repot kalau ujung-ujungnya aset perusahaan dipegang sama wali hukum anak itu? Napas di tenggorokanku tercekat. Namanya disebut nama putraku. Tenang saja. Suara Yohan terdengar mendengus jijik. Aku sudah mengurus semuanya. Begitu racunnya mulai bekerja dan kondisinya drop, Sutrisno akan datang ke rumah bawa dokumennya. Sutrisno si notaris itu? Tanya Ibu Nurhayati. Iya, Bu. Sutrisno sudah memalsukan surat wasiat atas nama Oliva. Isinya menyatakan bahwa jika Oliva meninggal, hak asuh Sidik dan seluruh aset, saham, dan rumah diserahkan penuh kepadaku sebagai suaminya. Hak waris Sidik dicoret dengan alasan dia cacat mental dan tidak mampu secara hukum. Bagus, sahut Anggun cepat. Aku nggak sudia, Mas. Nikah sama kamu, tapi harus tinggal serumah sama anak bisu itu. Bikin jijik saja. Pokoknya begitu wasiatnya sah dan perempuan itu mati, kamu harus buang anak itu ke panti asuhan. Kalau bisa panti asuhan yang jauh di pelosok desa, biar kita gak usah lihat wajahnya lagi seumur hidup. Tentu saja, sayang. Jawab Yohan dengan nada menenangkan yang membuat perutku mual. Anak itu gak ada harganya. Begitu sertifikat rumah dan perusahaan pindah namaku, aku akan langsung mengantarkan anak gembel itu ke panti asuhan. Bila perlu, kutinggalkan di pinggir jalan tol sekalian. Dia nggak akan dapat spacer pun dari harta ibunya. Rekaman suara itu diakhiri dengan tawa renyah ketiga iblis tersebut, bercampur dengan suara musik dari radio mobil yang baru saja dinyalakan. Zakaria menekan tombol pos. Keheningan mematikan kembali menguasai ruangan kerja Citra. Citra menatapku dengan mata berkaca-kaca. Rahangnya mengeras menahan amarah. Liv panggilnya lirih. Aku tidak menangis. Anehnya tidak ada satun air mata yang menetes dari pelupuk mataku. Jika tadi pagi aku merasa hancur, dikhianati dan sedih luar biasa, kini semua perasaan itu hangus terbakar menjadi abu. Di dalam kepalaku yang kulihat hanyalah wajah polos Sidik, tangan mungilnya yang memegang erat dasterku. Matanya yang ketakutan setiap kali mendengar suara mobil Yohan memasuki garasi. Selama bertahun-tahun, anakku hidup dalam teror di rumahnya sendiri. Dipaksa membisu oleh pria yang seharusnya melindunginya. Dan kini pria itu berencana membuangnya seperti sampah di pinggir jalan tol demi memuaskan nafsu selingkuhannya. Seorang ibu bisa menoleransi rasa sakit di tubuhnya sendiri. Ia bisa menahan pengkhianatan dari pria yang ia cintai. Namun, saat ada seseorang yang berani mengancam darah dagingnya, saat ada yang berniat merampas masa depan anaknya dan membuangnya ke tempat sampah, saat itulah insting keibuan berubah menjadi monster yang jauh lebih mengerikan dari iblis manapun. Hatiku yang tadinya rapuh kini mengeras menjadi sebongkah es yang tajam. Aku perlahan berdiri dari sofa. Aku merapikan kerah bajuku, menatap lurus ke arah jendela kaca yang menampilkan pemandangan kota di bawah sana. Bu Oliva, Anda baik-baik saja? Tanya Zakaria. Hati-hati. Aku sangat baik, Zakaria. Lebih baik dari sebelumnya. Jawabku dengan suara yang begitu tenang dan datar hingga Citra bergidik mendengarnya. Aku menoleh ke arah sahabatku itu. Citra, siapkan ruang tempurmu. Kita tidak hanya akan memenjarakan mereka. Lalu apa yang kamu inginkan? Liv? Tanya Citra. Matanya menyipit menangkap perubahan auraku. Aku ingin menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Aku ingin mereka kehilangan segalanya. Harga diri, kebebasan, masa depan, semuanya. Ucapku dingin. Di rekaman tadi, Yohan menyebut nama Sutrisno. Dia notaris yang kantornya ada di Jalan Sudirman. Kan? Citra mengangguk. Iya, Sutrisno. Notaris kotor yang sering main mata dengan mafia tanah. Jika dia memalsukan surat wasiatmu, dia melanggar kode etik dan melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen negara. Yohan bilang, Sutrisno akan datang ke rumah membawa dokumen itu saat kondisiku drop. Artinya, Sutrisno belum menyerahkan dokumen itu ke pengadilan karena mereka butuh sidik jariku atau bukti fisik saat aku sekarat. Analisaku, otakku berputar dengan kecepatan penuh. Zakaria, apakah bukti rekaman ini cukup untuk menangkap Yohan sekarang? Zakaria menggeleng. Seperti yang saya bilang sebelumnya, jika kita lapor sekarang, Yohan masih di Jepang. Pengacaranya bisa mengklaim rekaman audio ini adalah hasil editan artificial intelligence. Tanpa bukti fisik transaksinya dengan Sutrisno, wasiat palsu itu hanya omong kosong di mata hukum.
Lalu bagaimana cara kita menjeratnya tanpa celah? Tanyaku menuntut operasi tangkap tangan, jawab Zakaria. Matanya berkilat tajam. Kita harus membiarkan Yohan pulang. Kita buat dia percaya bahwa Anda sudah sekarat. Yohan pasti akan memanggil Sutrisno ke rumah Anda untuk menyerahkan surat wasiat itu dan memalsukan stempel atau sidik jari Anda sebelum Anda mati. Saat serah terima wasiat palsu itu terjadi di tangan Yohan, saya dan polisi akan menggerebek. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman tanpa kehangatan. Kalau begitu, kita harus membuat pesta penyambutan yang sangat meriah untuk suamiku tersayang. Kita punya waktu kurang dari 12 hari sebelum dia pulang. Citra menyeringai lebar, mengeluarkan ponselnya dan mulai mengetik dengan cepat. Aku suka gaya mainmu, Liv. Aku akan mulai melacak rekening Sutrisno dan mencari celah hukumnya. Bajingan itu akan menyesal pernah menulis namamu di dokumen palsunya. Aku menatap layar laptop Zakaria yang masih menampilkan gelombang audio tersebut. Permainan bertahan hidup sudah selesai. Sekarang saatnya aku yang memegang kendali. Perjalanan pulang dari kantor Citra terasa sangat berbeda. Jika pagi tadi aku mengemudikan mobil dengan tangan gemetar dan hati yang hancur, siang ini cengkramanku pada kemudi kokoh. Jalanan kota yang pada tidak lagi membuatku stres. Pikiranku justru sangat jernih, menyusun rencana demi rencana dengan presisi yang mematikan. Air mataku sudah mengering sepenuhnya. Tidak ada lagi ruang untuk kesedihan di dadaku. Yang tersisa hanyalah tekad baja untuk melindungi putraku dan menghancurkan pria yang mencoba merampas hidup kami. Begitu mobilku memasuki garasi, Aminah langsung menyambutku di pintu penghubung. Wajahnya tampak cemas, namun ia sedikit rileks saat melihatku berdiri tegak tanpa air mata. Nyonya, baik-baik saja. Bagaimana pertemuannya dengan pengacara? Tanya Aminah setengah berbisik. Semuanya berjalan sesuai rencana. BI, jawabku tenang sambil melangkah masuk. Di mana? Sidik? Ada di ruang TV. Nyonya sedang menonton kartun. Aku berjalan ke ruang keluarga. Sidik duduk di karpet. Matanya tertuju pada layar televisi. Namun begitu mendengar langkah kakiku, ia langsung menoleh. Ia tidak bersuara, tetapi sorot matanya bertanya-tanya. Aku ikut duduk di karpet, menarik tubuh kecilnya ke dalam pelukanku. Aroma sampo bayi dari rambutnya membuat dadaku berdesir hangat. Semuanya akan baik-baik saja, sayang. Bisikku di telinganya. Ibu sudah tahu semuanya. Ibu janji saat ayah pulang nanti, dia tidak akan pernah bisa menyakiti kita lagi. Kamu percaya sama ibu, kan? Sidik mengangguk pelan di pelukanku. Percaya, ibu. 3 hari berlalu sejak penemuan rekaman Dash itu. Selama 3 hari itu pula rumah ini berubah menjadi panggung sandiwara pribadiku. Setiap malam tepat pukul rutinitas yang sama berulang. Aku memoles wajahku dengan riasan pucat, menggelapkan area bawah mataku dan berbaring lemah di atas ranjang. Saat Yohan menelepon lewat panggilan video, aku memainkan peranku sebagai istri yang sekarat dengan sangat sempurna. Aku memelankan suaraku. Berpura-pura napasku semakin pendek dan sesekali terbatu pelan. Di seberang layar, Yohan selalu memasang wajah penuh simpati yang kini terlihat begitu memuakkan. Ia terus mengingatkanku untuk meminum vitamin itu, dan aku selalu berbohong bahwa aku sudah meminumnya. Namun, di balik sandiwara malam itu, siang hariku diisi dengan persiapan perang. Malam ini di hari keempat sejak keberangkatan Yohan, bel pintu belakang rumahku berbunyi pelan. Itu adalah kode yang sudah disepakati. Aminah membukakan pintu untuk Citra dan detektif Zakaria yang menyelinap masuk lewat gang kecil di belakang perumahan agar tidak terekam oleh CCTV tetangga atau memancing kecurigaan. Kami berkumpul di ruang kerjaku yang kedap suara. Zakaria meletakkan sebuah map tebal di atas meja. Sementara Citra langsung duduk dan membuka laptopnya. Kita menemukan motif aslinya. Liv buka Citra tanpa basa-basi. Wajahnya terlihat lelah namun matanya menyala tajam. Aku selalu penasaran kenapa Yohan begitu terburu-buru ingin membunuhmu. Kenapa dia tidak menceraikanmu saja dan menuntut harta gono gini? Jawabannya ada di rekening gelapnya. Aku mengernyitkan dahi. Rekening gelap. Maksudmu uang perusahaanku yang dia gelapkan bukan sekadar menggelapkan uang perusahaan. Bu Oliva, sela Zakaria suaranya berat dan serius. Ia membuka map tebal itu, memperlihatkan tumpukan lembar mutasi rekening dan beberapa foto buram pria-pria berwajah sangar. Suami Anda terjerat utang judi online dan kasino bawah tanah berskala internasional. Jumlahnya bukan ratusan juta, tapi 15 miliar rupiah. Darahku berdesir. Miliar. Tepat, angguk Citra.
Dan dia berutang pada sindikat lintah darat yang tidak main-main. Zakaria berhasil melacak riwayat telepon dan pesan singkat dari nomor kedua Johan. Nomor yang selama ini tidak pernah kamu ketahui. Sindikat itu memberi batas waktu hingga akhir bulan ini. Jika tidak melunasi utangnya, mereka tidak akan membawanya ke pengadilan. Mereka akan membunuhnya. Kini semuanya masuk akal. Pantas saja Johan begitu putus asa. Perceraian akan memakan waktu berbulan-bulan di pengadilan. Dan dia tidak akan mendapatkan aset utuh, apalagi hak asuh sidik akan jatuh padaku. Dia butuh uang tunai dalam jumlah masif dan dia butuh itu sekarang. Satu-satunya cara cepat untuk menguasai seluruh hartaku, mencairkan asuransi jiwaku yang bernilai puluhan miliar, dan menjual rumah ini adalah jika aku mati dan Sidik kehilangan hak warisnya. Lalu bagaimana dengan notaris Sutrisno? Tanyaku mencoba mencerna fakta mengerikan ini. Zakaria mengambil selembar foto dari map. Foto itu menampilkan seorang pria parubaya berkumis tebal yang sedang keluar dari sebuah gedung dengan membawa koper. Itu Sutrisno, jelas Zakaria. Saya sudah menyadap kantornya dan mengawasi gerak-geriknya selama 2 hari terakhir. Sutrisno sudah selesai membuat draft surat wasiat palsu itu. Isinya persis seperti yang kita dengar di rekaman audio. Mencabut status pewaris dari Sidik dan mengalihkan kuasa penuh 100% kepada Johan Ramadhani. Bagaimana dia bisa mengesahkannya tanpa tanda tanganku? Tanyaku. Disitulah letak kelicikannya. Sahut Citra Sutrisno tidak butuh tanda tangan basahmu. Wasiat bisa disahkan dengan cap jempol darah atau tinta jika pembuat wasiat dalam kondisi kritis dan tidak mampu memegang pena. Johan menyuruh Sutrisno bersiap sedia. Rencana mereka adalah saat jantungmu mulai melemah dan kamu kehilangan kesadaran akibat racun itu, Johan akan pulang. Dia akan memanggil Sutrisno ke rumah ini. Lalu mereka akan menempelkan jempolmu yang sudah lumpuh ke atas kertas bermeterai itu. Aku bergidik ngeri membayangkan skenario itu. Mereka benar-benar berniat memperlakukanku seperti boneka mati demi melegalkan perampokan ini. Kita tidak boleh membiarkan dokumen itu sampai didaftarkan ke pengadilan, kataku tegas. Kapan kita bertindak? Kita harus memancing mereka untuk melakukan operasi tangkap tangan. OTT, jawab Zakaria. Kita butuh Johan memegang dokumen palsu itu dan menyerahkan uang suap kepada Sutrisno di rumah ini. Saat transaksi terjadi, saya dan tim dari kepolisian daerah yang sudah saya hubungi secara rahasia akan langsung mendobrak masuk. Bukti pemalsuan dokumen negara, percobaan pembunuhan berencana, dan konspirasi akan langsung menjerat mereka malam itu juga tanpa bisa mengelak. Baru saja aku hendak menjawab, layar ponselku yang tergeletak di atas meja tiba-tiba menyala terang diiringi getaran panjang. Nada dering panggilan video WhatsApp berbunyi, aku Citra, dan Zakaria serempak menatap layar tersebut. Nama suamiku tercinta berkedip-kedip di sana. Ini baru jam sore. Dia tidak pernah menelepon jam segini. Bisikku merasakan firasat buruk merayap di tengkuku. Angkat, lift, perintah Citra cepat. Gunakan riasanmu. Atur napasmu. Jangan sampai dia curiga. Kami akan diam di sini. Aku segera membedaki wajahku dengan kasar, mengacak-acak rambutku, dan menarik napas pendek-pendek. Aku menyandarkan tubuhku di kursi kerja, mengatur sudut kamera agar terlihat seperti aku sedang berbaring lemah di sofa, lalu menekan tombol hijau. Wajah Johan muncul. Kali ini dia tidak sedang berada di kamar hotel. Dia berada di bandara. Suara pengumuman penerbangan dalam bahasa Jepang terdengar sayup-sayup di latar belakang. Halo, Mas. Sapaku dengan suara yang kuat serak dan putus-putus. Ada apa telepon jam segini? Wajah Johan terlihat tegang, namun matanya memancarkan kilatan antusiasme yang berusaha ia sembunyikan di balik topeng kecemasan palsunya. Lah sayang, kamu dengar aku? Suaramu lemah sekali. Ucap Johan dengan ada panik yang dibuat-buat. Aku khawatir sekali padamu, Liv. Semalam kamu bilang dadamu semakin sesak dan pandanganmu mulai kabur. Aku tidak bisa konsentrasi kerja di sini. Aku tidak bisa membiarkan istriku sakit sendirian di rumah. Mas, aku badanku dingin semua. Aku melanjutkan sandiwaraku, memejamkan mata seolah menahan sakit yang luar biasa. Di luar pantauan kamera, aku melihat Citra mengepalkan tangannya menahan jijik. Bertahanlah, sayang. Jangan panggil ambulans. Aku tidak percaya pada dokter rumah sakit. Mereka bisa salah diagnosis. Sergah Johan cepat memastikan rencananya tidak berantakan. Dengarkan aku, Liv. Aku dan ibu sudah memajukan jadwal tiket kami. Kami akan pulang. Jantungku berdegup kencang. Ini dia pulang.
Tetapi liburanmu? Tanyaku terbata-bata. Persetan dengan liburan dan urusan bisnis. Kamu lebih penting, Liv? Dustahan dengan sangat meyakinkan. Pesawat kami boarding setengah jam lagi. Kami akan mendarat di Jakarta besok pagi dan langsung jalan darat ke rumah. Besok malam sekitar jam aku sudah sampai di rumah. Bertahanlah untukku. Ya? Terus minum vitamin itu. Oke. Iya, Mas. Aku tunggu kamu pulang, bisikku. Lalu pura-pura menjatuhkan ponsel ke dadaku hingga layar bergoyang dan sambungan terputus. Aku segera duduk tegak. Napasku memburu, bukan karena akting, melainkan karena adrenalin yang tiba-tiba meledak di nadiku. Aku menatap Citra dan Zakaria yang kini berdiri dari kursi mereka. Waktu kami yang tadinya bersisa 10 hari, kini menyusut menjadi kurang dari 24 jam. Dia mempercepat rencananya, ucap Zakaria dingin. Johan mengira racunnya bekerja lebih cepat dari perkiraan. Dia pulang besok malam untuk mengeksekusi wasiat itu selagi Anda masih bernapas. Citra menutup laptopnya dengan bunyi klik yang keras. Ia menatapku dengan senyum miring yang memancarkan aura bahaya. Waktu bermain sudah habis. Liv, jaringnya harus ditebar sekarang juga. Aku berdiri dari kursiku. Segala kelemahan dan keraguan di dalam diriku telah menguap tanpa sisa. Aku mengangguk mantap. Hubungi kepolisian Zakaria. Bawa Timuk rumah ini besok sore sebelum matahari terbenam. Citra pastikan Dr. Jamil bersiaga dengan hasil labnya. Perintahku dengan suara yang menggema kuat di ruang kerja itu. Aku berjalan menuju pintu menatap lorong rumahku yang sebentar lagi akan menjadi medan perang. Besok malam suamiku akan pulang untuk menjemput kematianku. Mari kita siapkan pesta penyambutan yang paling meriah untuknya. 24 jam. Waktu yang biasanya berlalu begitu saja layaknya embusan angin kini terasa seperti tetesan air dari keran yang bocor. Lambat menyiksa, namun membawa kepastian yang menakutkan. Semalaman aku tidak tidur. Mataku menatap langit-langit kamar yang gelap. Sementara otakku berputar merangkai setiap kemungkinan yang bisa terjadi esok hari. Aku tidak lagi merasa takut. Yang ada di dalam dadaku kini hanyalah kobaran api yang siap melahap siapapun yang berani menyentuh keluargaku. Pagi harinya tepat pukul, rumahku sudah berubah layaknya markas operasi rahasia. Sebuah mobil van hitam bertuliskan, layanan perbaikan AC terparkir di garasi. Itu adalah kamuflase yang disiapkan oleh detektif Zakaria. Dari dalam mobil itu turun 4 orang pria berbadan tegap dengan pakaian kerja kasual membawa tas-tas berisi peralatan elektronik. Mereka adalah anggota kepolisian dari unit kejahatan khusus yang ditarik Zakaria secara senyap. Kita pasang kamera utama di ruang tamu, ruang keluarga, dan kamar utama. Instruksi Zakaria kepada timnya. Ia menoleh ke arahku yang sedang berdiri di ambang pintu dapur dengan secangkir kopi hitam di tangan. Bu Oliva, saya butuh persetujuan Anda untuk mengebor beberapa titik kecil di dinding dan plafon. Kami harus memastikan audionya sejernih mungkin agar percakapan Johan dan Sutrisno terekam sempurna. Lakukan apapun yang perlu dilakukan, Zak. Hancurkan dindingnya kalau perlu, asal iblis itu tidak bisa lolos, jawabku tanpa ragu. Selama 4 jam berikutnya, rumahku dipenuhi aktivitas senyap. Kamera berukuran sebesar lubang jarum. Pinhole kamera, disembunyikan di balik bingkai lukisan, di sela-sela buku di rak ruang kerja, dan di sudut lampu gantung kamar utamaku. Layar monitor pemantau ditempatkan di kamar tamu lantai bawah yang pintunya disamarkan dari lorong utama. 3 orang polisi bersenjata akan berjaga di dalam ruangan itu, sementara 1 orang lagi menyamar sebagai tukang kebun yang menyapu halaman depan untuk memantau kedatangan mobil Johan. Menjelang siang, bel pintu belakang berbunyi. Aminah bergegas membuka pintu. Citra masuk membawa koper dokumennya. Diikuti oleh Dr. Jamil yang menenteng sebuah map coklat berlogo rumah sakit. Wajah Jamil terlihat sangat tegang. Aku membatalkan semua jadwal operasiku hari ini, Liv. Kata Jamil begitu kami berkumpul di ruang makan, ia meletakkan map coklat itu di atas meja. Ini salinan legalisir dari hasil uji toksikologi forensik yang membuktikan kapsul itu berisi racun digitalis. Aslinya sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Aku akan bersaksi sebagai ahli medis langsung di tempat jika bajingan itu mencoba mengelak. Terima kasih, Mil. Aku tahu ini berisiko untuk karirmu, ucapku tulus. Jamil mendengus pelan. Karirmu tidak ada artinya dibandingkan nyawamu dan Sidik. Liv. Citra membuka laptopnya dan menatap Zakaria. Bagaimana pergerakan Sutrisno hari ini?
Tim saya yang mengawasi kantor Sutrisno melaporkan bahwa dia baru saja keluar dari ban membawa sebuah koper kecil kemungkinan besar berisi dokumen dan stempel palsu. Dia menuju ke arah perumahan ini. Johan pasti sudah menginstruksikannya untuk standby di dekat sini agar bisa langsung masuk begitu Johan memberi sinyal. Lapor Zakaria. Matanya menatap layar tablet yang menampilkan peta GPS. Sempurna. Citra tersenyum sinis. Ia menoleh padaku. Liv, skenarionya begini. Saat Johan tiba nanti malam, kamu harus berbaring di tempat tidur kamar utamu. Buat dirimu terlihat seperti mayat hidup. Johan akan masuk berpura-pura sedih, lalu diam-diam memastikan kondisimu. Saat dia yakin kamu sudah hampir tidak sadar, dia akan menelepon Sutrisno. Aku mengangguk mencatat setiap detail instruksi itu di kepalaku. Lalu kapan polisi akan masuk? Sutrisno akan masuk ke kamarmu membawa surat wasiat itu. Lanjut, Zakaria. Syarat sahnya operasi tangkap tangan OTT adalah adanya barang bukti fisik dan niat yang tereksekusi. Jadi biarkan Sutrisno mengeluarkan surat itu. Biarkan dia dan Johan mencoba mengambil cap jempolmu. Tepat pada detik Sutrisno menyerahkan dokumen palsu itu ke tangan Johan. Saya akan memberikan aba-aba dari ruang monitor. Tim akan mendobrak masuk kamarmu dan menangkap mereka dengan barang bukti di tangan. Bagaimana dengan Ibu Nurhayati? Tanyaku. Membayangkan wajah sok suci ibu mertuaku itu. Wanita tua itu pasti akan berjaga di ruang tamu atau lantai bawah untuk memastikan tidak ada orang yang mengganggu. Polisi yang menyamar di halaman dan ruang tamu akan langsung memborgolnya sebelum dia sempat berteriak memperingatkan Johan. Jelas Zakaria dengan tenang. Aku menarik napas panjang. Rencananya solid, tidak ada celah. Namun ada satu variabel yang tidak boleh salah. Siddiq Beinah, panggilku. Aminah yang sedari tadi berdiri di sudut dapur dengan wajah pucat langsung mendekat. Sebelum Johan sampai, bawa Siddiq ke kamar rahasia di balik rak buku perpustakaan lantai 2. Kunci pintunya dari dalam. Jangan keluar walau terjadi keributan sehebat apapun di bawah. Apapun yang terjadi, Johan tidak boleh melihat Siddiq sampai polisi memborgolnya. Baik, Nyonya. Saya akan menjaga Den Siddiq dengan nyawa saya. Jawab Aminah dengan suara bergetar namun penuh tekad. Waktu menunjukkan pukul sore. Langit di luar mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Ponselku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari Johan. Sayang, kami sudah mendarat dan sekarang sedang di jalan tol. Jalanan agak macet, tapi ayah akan berusaha sampai secepat mungkin. Kamu baik-baik saja kan? Tolong bertahanlah demi ayah. Aku membaca pesan itu dengan rasa mual yang meluap hingga ke kerongkongan. Betapa mudahnya kata sayang dan ayah meluncur dari jari-jari seorang pembunuh berdarah dingin. Aku tidak membalas pesan itu. Dugaanku, dia pasti mengira aku sudah terlalu lemah untuk memegang ponsel. Biarkan saja dia berpikir begitu. Satu hal lagi, kataku pada Citra, ide tiba-tiba melintas di kepalaku. Kita butuh saksi dari pihak sipil yang tidak memiliki ikatan hukum dengan kita. Seseorang yang mulutnya bisa menghancurkan reputasi Johan di luar tembok penjara. Citra mengernyit. Maksudmu? Aku mengambil ponselku dan mencari nama Farida, tetanggaku yang bermulut ember itu. Aku mengetik pesan singkat. Mbak Farida, badanku drop banget. Rasanya sakit sekali. Mas Johan lagi di jalan pulang. Mbak bisa tolong temani aku sore ini di rumah? Aku takut terjadi apa-apa sebelum Mas Johan sampai kurang dari 1 menit. Farida membalas. Astaga Liv, aku kesana sekarang juga. Farida tanya Citra. Tak percaya. Tetanggamu yang tukang gosip itu. Kamu yakin mau melibatkan dia di tengah operasi penggerebekan? Sangat yakin, aku tersenyum dingin. Hukum mungkin akan menjebloskan Johan ke penjara, tapi sanksi sosial akan memastikan dia tidak punya tempat bersembunyi. Jika suatu saat nanti dia keluar, Farida akan menjadi corong terbaik untuk menyebarkan fakta bahwa Johan Ramadhani mencoba membunuh istrinya sendiri. Pukul 30 sore, Farida tiba dengan wajah panik. Aku sudah berbaring di atas ranjang kamar utamaku. Wajahku dirias habis-habisan oleh Citra menggunakan make-up teatrikal. Bedak super putih, bayangan biru gelap di bawah mata, lipstik nude yang ditimpa bedak pucat, dan sedikit semprotan air untuk meniru keringat dingin. Aku benar-benar terlihat seperti orang yang sedang meregang nyawa. Saat Farida masuk ke kamarku, ia memeki tertahan dan menutup mulutnya. Ya Allah, Liv, kamu kenapa bisa sampai begini? Farida langsung duduk di tepi ranjang, menggenggam tanganku yang sengaja ku buat sedingin es dengan merendamnya di air es beberapa menit sebelum dia masuk. Mbak, sakit. Rintihku pelan.
Suaraku nyari seperti bisikan angin. Kita ke rumah sakit sekarang. Ya, aku panggil ambulans. Farida panik, merogoh ponselnya. Dengan cepat aku menahan tangannya, menggeleng lemah. Jangan, Mbak. Mas Yohan larang. Dia bawa dokter pribadi. Sebentar lagi dia sampai. Mbak, tolong temani aku di sini saja. Jangan tinggalkan aku. Farida menangis prihatin. Iya, Liv. Aku nggak kemana-mana. Aku temani kamu di sini sampai Yohan datang. Skenario panggungku sudah lengkap. Penonton sudah hadir. Kamera sudah menyala. Aktor utama sedang dalam perjalanan. Pukul malam. Suasana rumah mendadak sangat sunyi. Jamil dan Citra bersembunyi di ruangan monitor bersama Zakaria. Di lantai bawah tidak ada siapa-siapa kecuali sepi yang mencekam. Tiba-tiba terdengar suara gesekan besi dari luar jendela. Itu suara gerbang otomatis rumahku yang terbuka. Lampu sorot mobil menyapu dinding kamarku dari arah jalanan. Deru mesin SUV yang sangat kukenal itu terdengar memasuki pelataran garasi disusul oleh suara pintu mobil yang dibanting. Dadaku bergemuruh hebat. Adrenalin memompa darahku begitu cepat hingga kepalaku terasa pusing. Namun bukan karena racun, melainkan karena amarah yang sebentar lagi akan kulepaskan. Langkah kaki terdengar tergesa-gesa menaiki tangga. Suara pintu depan terbuka kasar. Oliva, Liv, sayang, kamu di mana? Teriakan Yohan menggema dari lantai bawah. Terdengar begitu cemas, begitu panik, begitu palsu. Aku memejamkan mata, mengatur napasku menjadi sangat dangkal, dan membiarkan tubuhku lemah seutuhnya di atas kasur. Farida di sampingku menggenggam tanganku semakin erat. Hitungan mundur telah selesai. Sang pembunuh telah masuk ke dalam sarang laba-laba yang kusiapkan untuknya. Waktunya bermain. Suara derap langkah kaki yang menaiki anak tangga terdengar begitu tergesa-gesa. Menggemakan kepanikan yang sengaja diciptakan. Pintu kamar utamaku terdorong terbuka dengan hantaman keras hingga gagangnya membentur dinding. Oliva, Liv, sayang. Suara itu. Suara yang selama 7 tahun ini selalu berhasil menenangkanku. Kini terdengar seperti lolongan iblis di telingaku. Yohan berdiri di ambang pintu dengan napas memburu. Kemejanya sengaja dikeluarkan sebagian dari celana. Rambutnya sedikit diacak. Memberikan kesan sempurna seorang suami yang berlari kesetanan dari bandara demi istri tercintanya. Matanya menyapu seluruh ruangan dan langsung tertuju padaku yang terbaring kaku di atas ranjang. Ia berlari mendekat, menjatuhkan dirinya berlutut di sisi tempat tidur. Ya Tuhan, Liv, kamu kenapa bisa sampai begini? Yohan meraih tangan kananku, menggenggamnya erat-erat. Aku menahan napas sejenak, membiarkan tanganku sedingin es dan selesuh kain lab. Aku bisa merasakan jemari Yohan yang hangat sedikit gemetar. Bukan karena sedih. Aku yakin itu karena euforia keberhasilannya melihatku dalam kondisi yang ia harapkan. Mas Yohan, rintihku pelan. Suaraku kubuat sangat putus-putus dan nyaris tak terdengar. Mataku setengah terpejam, menatap wajahnya dari balik bulu mata. Riasan pucatku tampaknya bekerja dengan sangat meyakinkan, karena aku bisa melihat kilatan puas yang melintas sangat cepat di sepasang mata hitamnya itu sebelum ia menutupinya dengan ekspresi duka. Iya, sayang. Aku di sini. Ayah sudah pulang. Kamu bertahannya. Tolong jangan tinggalkan aku. Isak Yohan palsu. Ia mengecup punggung tanganku berkali-kali. Sentuhan bibirnya membuat perutku mual luar biasa. Aku butuh seluruh kendali diriku untuk tidak menarik tanganku dan menampar wajahnya saat itu juga. Farida yang sejak tadi duduk di kursi samping ranjang ikut risah. Yohan, syukur kamu cepat sampai. Dari tadi sore napas Oliva sudah satu-satu, badannya dingin sekali. Kita bawa ke rumah sakit sekarang ya. Yo, aku yang panggil ambulans. Farida merogoh ponselnya dengan panik. Jangan. Sentak Yohan tiba-tiba suaranya meninggi, memecah kepanikannya sendiri. Menyadari nada suaranya terlalu keras, Yohan segera melembutkan ekspresinya. Maksudku, jangan panggil ambulans, Mbak Farida. Oliva fobia rumah sakit. Dia bisa semakin panik dan kondisinya malah memburuk. Aku sudah menelepon dokter pribadi keluarga kami. Dia sedang dalam perjalanan ke sini membawa peralatan lengkap. Tapi kondisinya sudah kritis. Yoh, bantah Farida naluri tetangganya yang peduli benar-benar tulus. Ini nggak bisa nunggu dokter panggilan. Ya Allah, mantuk. Oliva. Sebelum Farida sempat mendebat lebih jauh, suara melengking Ibu Nurhayati memotong perdebatan mereka. Wanita tua itu masuk ke kamar dengan langkah tertatih-tatih palsu,
meratap sambil menutupi hidungnya dengan sapu tangan sutra. Ia berjalan mendekati ranjang, menatapku dengan mata yang sama sekali tidak meneteskan air mata. "Jeng Farida, terima kasih banyak sudah menemani menantu saya," ucap Ibu Nur Hayati dengan ada mengusir yang dibalut kesopanan. Ia menyentuh lengan Farida, setengah menariknya dari kursi. "Sekarang biar kami keluarganya yang mengurus." "Jeng Farida pasti lelah. Silakan pulang dulu." "Tidak apa-apa. Biar Oliva kami doakan dan bacakan surat Yasin bersama dokternya nanti." Farida tampak ragu dan enggan. Ia menatapku dengan iba. "Tapi Bu, saya mau nemenin Oliva sampai dokternya datang." "Tidak apa-apa, Jeng. Johan suaminya sudah ada di sini. Suaminya yang paling berhak menemaninya di saat-saat terakhir." Maksud saya di saat kritis begini," ralat Nurati cepat. Lidahnya nyaris terpelet membongkar niat aslinya. Ia terus menuntun Farida menuju pintu. "Terima kasih ya, Jeng. Silakan, silakan." Nur Hayati berhasil mendorong Farida keluar dari kamar dan segera menutup pintu rapat-rapat. Terdengar bunyi klik saat kunci pintu diputar dari dalam. Kini hanya ada kami bertiga di ruangan ini. Aku masih berbaring mematung. Menetralkan napasku menjadi sangat dangkal. Tanpa sepengetahuan mereka, di balik tirai, di sudut lampu gantung, dan di celah bingkai lukisan, lensa-lensa kecil kamera sedang merekam setiap gerakan mereka. Di ruang bawah tanah, Zakaria, Citra, Jamil, dan tim kepolisian pasti sedang menyaksikan semuanya dengan menahan napas. Keheningan yang mencekam menyelimuti kamar itu selama beberapa detik. Lalu, aku merasakan genggaman tangan Johan pada jemariku mengendur. Ia melepaskan tanganku, berdiri perlahan dan menghela napas panjang. Bukan napas kesedihan, melainkan desahan kelegaan yang luar biasa. "Bagaimana, Yoh? Dia sudah mati," bisik Nur Hayati dari arah pintu. Suaranya tidak lagi melengking sedih, melainkan dingin dan penuh antisipasi. Johan menunduk, mendekatkan wajahnya ke wajahku. Aku bisa merasakan embusan napasnya di kulitku. Ia menempelkan dua jarinya di leherku, mencari denyut nadi. Aku memperlambat ritme jantungku sebisa mungkin dengan teknik pernapasan yang kupelajari saat yoga. "Belum, Bu. Tapi nadinya sudah sangat lemah. Lemah sekali. Sebentar lagi dia pasti koma atau langsung kardia arrest henti jantung," jawab Johan dengan nada puas. Ia berdiri tegak, merapikan kemejanya yang tadi sengaja ia buat kusut. Racun digitalis itu benar-benar bekerja sempurna. Dia mati pelan-pelan tanpa busa di mulut, persis seperti orang kelelahan parah. Nurati terkekeh pelan. Ia berjalan mendekat dan berdiri di seberang Johan. Menatapku seolah aku adalah seonggok daging tak berharga. "Baguslah. Ibu sudah muak harus berpura-pura baik sama perempuan sokaya ini," dengus Nur Hayati kasar. Ia bahkan tidak segan-segan menyentuh kalung berlian yang melingkar di leherku. "Nanti setelah dia dimakamkan. Kalung ini buat ibu ya. Yo sayang kalau ikut dikubur terus. Kamar anak bisu itu cepat kamu kosongkan. Ibu mau jadikan ruang jahit." "Tenang saja Bu. Anggun juga sudah minta kamar utama ini direnovasi total. Dia nggak mau ada bekas barang-barang Oliva di sini," sahut Johan santai. Seolah ia sedang mendiskusikan rencana akhir pekan, bukan kematian istrinya sendiri. Amarahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Keparat. Mereka tidak hanya merencanakan kematianku, tapi mereka sudah menari-nari di atas kuburanku sebelum aku benar-benar mati. Membayangkan Anggun tidur di ranjangku dan anakku dibuang ke panti, asuhan membuat otot-otot di seluruh tubuhku menegang. Tapi aku harus bersabar. Jebakannya belum sempurna. Syarat dari Zakaria adalah operasi tangkap tangan dengan bukti dokumen. Johan merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponsel. Ia mengetik sesuatu dengan cepat. "Aku sudah suruh Sutrisno naik. Dia sudah menunggu di mobilnya di ujung jalan sejak tadi," lapor Johan. Ia menatap ke arah pintu dengan tidak sabar. Kurang dari 5 menit kemudian terdengar ketukan pelan di pintu kamar. 3 kali ketukan berirama. Sandi mereka. Johan bergegas membukakan pintu. Seorang pria parubaya bertubuh tambun mengenakan setelan jas abu-abu yang sedikit kebesaran, melangkah masuk dengan cepat. Ia membawa sebuah koper besi kecil berwarna hitam di tangan kanannya. Itu adalah Sutrisno, notaris korup yang namanya sudah ada di daftar target Citra. "Aman, Pak Johan?" tanya Sutrisno dengan suara berbisik serak. Matanya melirik ke arahku yang masih terbaring kaku. "Tetangga yang cerewet tadi masih ada di luar pagar, tapi saya bilang saya dokter spesialis jantung, jadi dia membiarkan saya lewat."
Kerja bagus, Pak Sutrisno aman. Dia sudah tidak sadar, tinggal tunggu napas terakhirnya saja. Jawab Yohan mempersilakan Sutrisno mendekat ke meja nakas di samping ranjangku. Dokumennya sudah siap semua. Sutrisno meletakkan koper hitamnya di atas meja nakas. Bunyi klik ganda terdengar saat ia membuka pengunci koper tersebut. Ia mengeluarkan sebuah map plastik bening berisi dokumen bermetra yang tebal lengkap dengan segel pita merah khas akta notaris. Sudah saya buatkan persis seperti pesanan Bapak, ucap Sutrisno dengan nada profesional yang menjijikkan. Ini adalah surat wasiat dan kuasa penuh. Di dalam klausulnya tertulis jelas bahwa Nyonya Oliva Ramadhani dalam keadaan sadar namun sakit kritis menyerahkan seluruh aset tak bergerak. Saham perusahaan, deposito, dan pencairan asuransi jiwa senilai 40 miliar kepada suami sahnya, Yohan Ramadhani. Bagaimana dengan hak asuh anak cacatnya? Selanur Hayati cepat mencondongkan tubuhnya untuk melihat dokumen itu. Sutrisno tersenyum licik. Pasal 3. Nyonya. Mengingat kondisi fisik dan mental anak yang bernama Sidik tidak memungkinkan untuk mengelola aset, maka hak warisnya dicabut sepenuhnya demi hukum. Seluruh kendali perwalian dialihkan kepada Pak Yohan. Anak itu tidak akan bisa menuntut sepeser pun di masa depan. Bahkan jika dia punya pengacara sehebat apapun. Yohan tertawa pelan tawa kemenangannya. Luar biasa. Sesuai perjanjian, ini sisa pembayaran Anda. Yohan merogoh saku jasnya yang lain, mengeluarkan 2 buah amplop coklat tebal yang sangat padat, lalu menyerahkannya kepada Sutrisno. 500 juta. Sisanya 500 juta lagi akan saya transfer setelah dokumen ini diakui sah di pengadilan minggu depan. Sutrisno menerima amplop itu dengan mata berbina. Ia memasukkannya ke dalam saku jasnya lalu kembali beralih ke koper. Ia mengeluarkan sebuah bantalan tinta stempel berwarna merah tua. Inpet. Nah, sekarang bagian terpentingnya Pak Yohan. Kata Sutrisno membuka tutup bantalan tinta itu. Aroma menyengat dari tinta kimia menguar di udara. Karena Nyonya Oliva sudah tidak kuat memegang pena, kita butuh cap jempol kanannya di atas 3 halaman bermeterai ini. Hukum legalkan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan untuk orang yang sedang kritis. Begitu cap jempolnya menempel, dokumen ini resmi mengikat. Jantungku berdebar semakin kencang. Ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Niat, barang bukti uang, dokumen palsu, dan tindakan pemalsuan semuanya berkumpul di satu titik. Aku yakin di ruang monitor sana Zakaria sudah memegang gagang radionya erat RAT. Biar aku saja yang menempelkannya, kata Yohan. Ia duduk di tepi ranjang persis di sebelah pinggangku. Yohan mengangkat tangan kananku yang sengaja kubiarkan terkulai lemas tanpa perlawanan. Ia menekan ibu jariku ke atas bantalan tinta merah yang disodorkan Sutrisno. Rasa dingin dan basah dari tinta itu menempel di kulitku. Sutrisno membalik halaman pertama dari dokumen tersebut. Menunjuk pada kolom kosong di atas meterai bernilai Rp10.000 di sini. Pak. Tekan yang kuat agar sidik jarinya terbaca jelas. Instruksi Sutrisno. Nurhayati berdiri di belakang Yohan, tersenyum lebar hingga gigi-giginya terlihat. Cepat. Yoh, tekan. Selesai ini kita bisa langsung telepon rumah duka. Yohan mengangguk. Ia memegang pergelangan tanganku, mengarahkan ibu jariku yang sudah berlumuran tinta merah ke atas kertas putih dokumen itu. Jaraknya hanya tinggal hitungan cm, 5 cm, 3 cm. Udara di dalam kamar seakan tersedot habis. Tepat saat ibu jariku berjarak 1 mm dari kertas bermeterai itu, aku membuka mataku lebar-lebar dengan kecepatan dan tenaga yang mengumpulkan seluruh amarahku selama berhari-hari. Tanganku yang tadinya lemas mendadak hidup. Aku memutar pergelangan tanganku, mencengkeram pergelangan tangan Yohan dengan kekuatan cengkeraman mati. Begitu kerasnya hingga kuku-kuku menancap ke kulitnya. Yohan terkesiap. Gerakannya terhenti secara instan. Matanya yang tadinya fokus pada kertas kini perlahan naik bertemu dengan tatapanku. Aku menatapnya dengan sorot mata yang tajam, sedingin es, dan setajam belati. Tidak ada lagi rintihan kesakitan. Tidak ada lagi kelemahan. Buru-buru sekali, Mas. Ucapku dengan suara yang lantang, jernih, dan penuh dominasi. Sayang sekali, aku belum berniat mati malam ini. Wajah Yohan kehilangan seluruh warnanya dalam hitungan detik. Ia terlihat seperti baru saja melihat hantu bangkit dari kubur. Mulutnya terbuka, namun, tidak ada satun suara yang keluar dari tenggorokannya. Matanya membelalak horor menatap wajahku yang tak lagi terlihat seperti orang sakit.
Sutrisno memeki kaget, mundur selangkah hingga menabrak meja nakas. Dokumen di tangannya nyaris terjatuh. Nurati menjerit tertahan, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Lututnya bergetar hebat. Alif, kakakmu bukannya? Yohan terbata-bata mencoba menarik tangannya dari cengkeramanku. Namun, cengkeramanku terlalu kuat. Aku tersenyum menyeringai. Aku mengangkat ibu jariku yang merah terkena tinta lalu mengusapkannya dengan kasar ke pipi Yohan, meninggalkan noda garis merah yang menyerupai darah di wajah pucatnya. Vitamin racikanmu kurang mempan, sayang. Atau mungkin racun digitalis yang kamu beli dari pasar gelap itu sudah kadaluarsa. Bisikku tajam memastikan setiap kata menembus langsung ke jantung pertahanannya. Mendengar kata racun digitalis, pertahanan Yohan runtuh total. Ia tahu rahasianya telah terbongkar secara telanjang. Sebelum Yohan sempat bereaksi lebih jauh, suara hantaman keras memekakkan telinga terdengar dari arah pintu kamar. Pintu kayu jati itu ditendang hingga jebol dari engselnya. Polisi, jangan bergerak. Angkat tangan kalian semua. Detektif Zakaria mengenakan rompi taktis bertuliskan polisi, menyerbu masuk ke dalam kamar bersama 3 anggota polisi bersenjata laras panjang. Moncong senjata langsung diarahkan tepat ke wajah Yohan dan Sutrisno. Suasana seketika berubah menjadi kekacauan total. Lampu utama kamar dinyalakan paksa membuat ruangan itu terang benderang. Sutrisno yang panik mencoba memasukkan kembali dokumen itu ke dalam koper dan berlari menuju balkon. Namun salah seorang petugas bertubuh kekar langsung menerjangnya. Sutrisno dibanting ke lantai marmer dengan kasar. Terdengar bunyi klik bergolok mengunci pergelangannya. Ampun, Pak. Saya cuma disuruh. Teriak Sutrisno menangis tersedu-sedu. Wajahnya menempel di lantai. Nurhayati yang tadinya berdiri angkuh kini kehilangan keseimbangan. Ia jatuh terduduk di lantai, menjerit histeri saat seorang poluan menarik kedua tangannya ke belakang dan memborgolnya tanpa ampun. Lepaskan saya tidak tahu apa-apa. Anak saya yang merencanakan semuanya. Tangkap dia, jangan saya, teriak Nurati. Dalam detik itu juga menjual darah dagingnya sendiri demi menyelamatkan kulit tuanya. Betapa menjijikannya wanita ini. Yohan masih duduk terpaku di tepi ranjangku. Tubuhnya gemetar hebat. 2 orang polisi langsung menarik bahunya dengan kasar, menyeretnya berdiri dari kasurku. Yohan meronta menatap polisi dan menatapku bergantian dengan pandangan tak percaya. Ini salah paham, Pak Polisi. Istri saya gila. Dia menjebak saya. Yohan berteriak putus asa, mencoba menggunakan trik manipulatifnya yang terakhir. Zakaria melangkah maju, berdiri tepat di hadapan Yohan. Ia mengeluarkan sebuah alat perekam suara dari sakunya dan menekan tombol play. Dari alat itu mengalun jernih suara tawa Yohan dan rekaman dasca mobilnya yang sedang merencanakan kematianku bersama Anggun dan ibunya. Wajah Yohan seketika hancur lebur. Tidak ada lagi celah untuk berbohong. Yohan Ramadhani, Anda ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana tingkat 1, penggelapan dana, dan pemalsuan dokumen negara, ucap Zakaria dengan suara baritonnya yang mematikan. Dan satu lagi, tim kami yang lain baru saja menggerebek kamar hotel tempat selingkuhan Anda. Anggun menginap. Dia juga sudah diborgol malam ini. Kaki Yohan lemas. Ia ambruk berlutut di lantai kamarku, tepat di bawah kakiku. Pria arogan yang berencana membunuhku dan membuang anakku itu kini menangis tersedu-sedu seperti anak kecil yang ketakutan. Aku bangkit dari ranjang, mengambil handuk kecil dan mengelap perlahan sisa tinta di jariku. Aku menunduk menatap suamiku untuk yang terakhir kalinya. Pesta penyambutannya meriah. Kan Mas, ucapku dingin. Selamat menikmati liburan panjangmu di neraka. Kamar tidur utamaku yang selama bertahun-tahun menjadi saksi bisu kebohongan Yohan, kini berubah menjadi ruang eksekusi yang paling sempurna. Udara yang tadinya terasa sesak oleh aroma tinta dan kepalsuan kini tergantikan oleh ketegangan yang mendebarkan. Yohan diseret berdiri oleh 2 petugas kepolisian. Tangan yang tadi dengan angku mencoba membubuhkan cap jempol di atas surat kematianku kini terbelenggu erat oleh borgol besi di belakang punggungnya. Pria yang selalu tampil necis dan berwibawa itu kini terlihat begitu menyedihkan. Jasnya kusut, rambutnya berantakan, dan wajahnya basah oleh air mata ketakutan. Garis merah dari tinta stempel yang kusapkan di pipinya tampak seperti luka sayatan yang melambangkan kekalahannya. Liv Oliva, kumohon tolong dengarkan penjelasanku dulu. Yohan meronta berusaha melangkah ke arahku meski ditahan kuat oleh para polisi. Suaranya serak, penuh dengan keputusasaan yang memuakkan. Aku dijebak, Liv.
Anggun yang merencanakan semua ini. Dia yang memaksaku. Aku mencintaimu, Liv. Aku suamimu. Ingat Sidik. Liv. Kasihan Sidik kalau ayahnya dipenjara. Mendengar nama putraku disebut oleh mulut kotornya, darahku kembali mendidih. Aku melangkah maju, memperkecil jarak kami hingga aku bisa melihat pantulan wajahku sendiri di matanya yang membelalak panik. Jangan pernah berani menyebut nama anakku dengan mulutmu itu, Johan. Desisku tajam. Suaraku rendah namun mengiri seperti belati. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu berencana membuangnya ke panti asuhan setelah merampas seluruh hartaku. Kamu mengancamnya. Kamu menyiksanya sampai dia harus berpura-pura bisu selama bertahun-tahun. Kamu bukan ayahnya. Kamu hanyalah monster yang kebetulan tinggal di bawah atap yang sama dengannya. Johan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Air matanya berjatuhan. Tidak, Liv, tidak. Itu cuma omongan kosong di mobil. Aku tidak akan sungguh-sungguh membuangnya. Simpan kebohonganmu untuk hakim di pengadilan nanti. Potong Citra yang tiba-tiba melangkah masuk ke dalam kamar diikuti oleh Dr. Jamil di belakangnya. Citra melipat kedua tangannya di dada, menatap Johan dengan seringai meremehkan. Sebagai pengacara istrimu, aku pastikan kamu akan mendapatkan hukuman maksimal. Percobaan pembunuhan berencana tingkat 1, penggelapan uang perusahaan, pemalsuan dokumen negara. Kamu akan membusuk di sel tikus sampai rambutmu memutih. Johan. Jamil ikut melangkah maju menatap Johan dengan sorot mata penuh kebencian. Dan sebagai dokter yang memeriksa kapsul, vitamin, racikanmu, aku sendiri yang akan bersaksi bagaimana digitalis yang kamu siapkan itu perlahan-lahan akan menghancurkan jantung istrimu. Rencanamu cerdas, Johan. Aku akui itu, tapi sayang istrimu jauh lebih cerdas darimu. Johan menatap Jamil lalu beralih menatap Citra dan terakhir menatapku. Matanya meredup, menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap yang sangat teliti. Semua orang di ruangan ini, pengacara, dokter, detektif, hingga istrinya sendiri telah bersekutu untuk menghancurkannya. Tidak ada celah hukum, tidak ada jalan keluar. Di sudut ruangan, Ibu Nurhayati masih menangis histeris. Polwan yang menahannya tanpa kesulitan menenangkan wanita tua itu. Pak polisi, lepaskan saya. Ini semua ide gila anak ini. Teriak Nurati sambil menendang-nendang udara menunjuk arah Johan dengan dagunya karena tangannya diborgol. Johan yang punya utang judi belasan miliar. Johan yang gila harta. Saya cuma ikut di mobil. Saya tidak ikut meracik racunnya. Oliva, menantuku sayang. Tolong, Ibu. Ibu tidak tahu apa-apa. Aku menatap mantan ibu mertuaku itu dengan tatapan jijik yang tak lagi kutupi. Ibu yang menyuruh Johan membuang Sidik. Ibu yang tertawa saat membayangkan aku mati. Jangan memanggilku menantumu lagi. Gelar itu sudah mati malam ini. Farida yang sejak tadi berdiri mematung di dekat pintu akhirnya bersuara. Tetanggaku itu tampak sangat syok. Wajahnya pucat pasi, namun matanya menyala terang menyaksikan drama nyata di hadapannya. Kalian benar-benar manusia iblis, kejut Farida. Suaranya melengking memecah ruangan. Ia menunjuk wajah Johan dan Nurhayati bergantian. Tega-teganya kalian mau membunuh Oliva. Padahal Oliva yang kasih kalian makan, kasih kalian tempat tinggal mewah. Tenang saja, Liv, aku saksi matanya. Tadi siang dia suruh aku pulang karena ternyata dia mau cap jempol tanganmu diam-diam. Aku akan ceritakan semua kebusukan ini ke seluruh warga perumahan, ke ibu-ibu arisan, ke pengurus RT, biar mereka tahu siapa keluarga pembunuh ini sebenarnya. Aku tersenyum tipis ke arah Farida. Terima kasih, Mbak Farida. Sampaikan kebenaran itu sekeras mungkin. Hukuman hukum adalah tugas Citra dan Zakaria, tapi hukuman sosial yang akan menghancurkan nama baik mereka seumur hidup itu tugas Farida. Dan aku tahu dia akan mengeksekusinya dengan sangat brilian. Zakaria memberi isyarat kepada anggotanya bahwa mereka semua ke mobil tahanan. Amankan koper berisi dokumen palsu itu dan pastikan tidak ada barang bukti yang tertinggal. Baik, Komandan. Para petugas mulai menyeret Johan Nurhayati dan Sutrisno keluar dari kamar. Sutrisno meratap panjang, mengutuki kebodohannya sendiri karena tergiur uang 500 miliar yang kini menjadi tiketnya menuju penjara. Nurati terus menangis dan menyumpah serapahi Johan mengutuk hari di mana ia melahirkan anak yang membawanya ke dalam kehancuran. Johan sempat menoleh ke arahku tepat sebelum ia ditarik melewati pintu kamar. Wajahnya adalah perpaduan antara ketakutan yang absolut dan penyesalan yang terlambat. Selamat tinggal, Mas, ucap Kuan.
namun cukup jelas untuk didengarnya. Begitu mereka dibawa turun, aku mengikuti dari belakang hingga ke balkon lantai 2. Dari sana aku bisa melihat halaman depan rumahku. Lampu strobo merah dan biru dari 3 mobil kepolisian menerangi jalanan malam. Sirine polisi yang tidak dinyalakan sejak awal kini mulai merau memecah kesunyian perumahan elit ini. Beberapa tetangga sudah keluar dari rumah mereka, berdiri di pinggir jalan dengan wajah bingung dan penasaran. Saat polisi mendorong Yohan dan Nurhayati yang diborgol masuk ke dalam mobil tahanan, suara bisik-bisik dan seruan kaget terdengar bersahutan. Pertunjukan jatuhnya keluarga Ramadhani dipertontonkan secara langsung. Tidak ada lagi harga diri yang tersisa. Tidak ada lagi topeng keluarga bahagia. Semuanya hancur berkeping-keping. Mobil tahanan itu pun melaju pergi, membawa pergi racun yang selama ini menggerogoti hidupku. Aku berdiri diam di balkon, menghirup udara malam dalam-dalam. Angin terasa lebih sejuk. Paru-paruku seakan baru saja bebas dari ikatan tak kasat mata yang mencekiku selama bertahun-tahun. Semuanya sudah berakhir. Kami menang. Kamu hebat, Liv. Sangat hebat. Suara Citra terdengar dari belakang. Ia menepuk pundakku dengan lembut. Dr. Jamil berdiri di sampingnya, tersenyum lega. Ini berkat kalian berdua dan juga Zakaria. Aku tidak akan bisa melewati ini sendirian, kataku, membalikan badan dan memeluk sahabatku itu dengan erat. Kali ini air mata kelegaan mulai menggenang di pelupuk mataku. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemenangan. Pergilah ke kamar mandi, Liv. Bersihkan wajahmu. Sandiwara orang sakit ini sudah selesai. Kamu harus menjemput putramu, ujar Jamil dengan nada kebapakan. Aku mengangguk setuju. Aku bergegas masuk ke kamar mandi, menyalakan keran air di wastafel. Aku menatap bayanganku di cermin. Wajah pucat penuh riasan bedak tebal dan bayangan mata yang gelap. Aku menangkupkan air dingin ke wajahku, menggosok kulitku dengan sabun pembersih. Kuusap dengan handuk secara perlahan. Saat aku kembali menatap cermin, wanita yang pantulannya kulihat kini terlihat berbeda. Kulitnya kembali memancarkan rona kehidupan. Matanya tak lagi memendam ketakutan. Dia adalah Oliva yang baru. Oliva yang merdeka. Aku berjalan cepat keluar kamar, menuruni tangga menuju lantai 1, lalu berbelok ke arah perpustakaan pribadi di ujung lorong. Rak-rak buku berjejer rapi dalam keheningan. Aku mendekati rak buku bagian tengah, menekan sebuah saklar kecil yang tersembunyi di balik ensiklopedia tebal. Rak itu bergeser pelan, memperlihatkan sebuah pintu kayu kokoh. Aku mengetuk pintu itu 2 kali. "Bey Minah, ini aku buka pintunya, Bey." Terdengar suara kunci diputar dari dalam. Pintu terbuka. Ruangan kecil itu terang benderang. Aminah duduk di lantai beralaskan karpet tebal. Sementara di pangkuannya, Sidik sedang tertidur pulas memeluk sebuah bantal. Wajah kecilnya terlihat sangat damai. Melihatku berdiri di ambang pintu, mata Aminah berkaca-kaca. Ia setengah berdiri, tidak berani melepaskan pelukannya pada Sidik. "Nyonya, apakah semuanya sudah?" Aku tersenyum sangat lebar, mengangguk dengan pasti. "Sudah selesai, Beminah. Yohan dan ibunya sudah dibawa polisi. Mereka tidak akan pernah kembali ke rumah ini lagi. Kita aman." Aminah seketika menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh mengucapkan syukur berkali-kali. Suara tangisannya yang tertahan rupanya membangunkan jagoan kecilku. Sidik mengucek matanya yang masih mengantuk. Saat matanya terbuka dan melihatku, ia langsung menyingkirkan bantalnya. Ia berdiri dan berlari menghampiriku. Aku menjatuhkan diriku berlutut di lantai, merentangkan kedua tanganku lebar-lebar untuk menyambutnya. Sidik menabrak dadaku, melingkarkan lengan kecilnya di leherku dengan pelukan yang sangat erat. Aku membenamkan wajahku di pundaknya, menghirup aroma tubuhnya yang sangat kurindukan. Air mataku akhirnya tumpah, membasahi kaos yang ia kenakan. "Ibu," panggil Sid. Mendengar panggilan itu lagi, hatiku seakan meledak oleh kebahagiaan. "Iya, sayang. Ibu di sini, ibu akan selalu ada di sini untukmu," bisikku sambil mengusap punggungnya berulang kali. Sidik melonggarkan pelukannya. Mundur sedikit untuk menatap wajahku. Tangan mungilnya terulur mengusap air mata di pipiku. Ia menatap ke sekeliling, merasakan ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya di rumah ini. Bibir kecilnya melengkung membentuk sebuah senyuman. Senyuman pertama yang kulihat benar-benar mencapai matanya yang berbinar. Dengan suara yang lantang, jelas, dan tanpa sedikit pun keraguan,
Sidik mengucapkan kalimat yang akan menjadi fondasi kehidupan baru kami. Kita aman sekarang, Ibu. Sidik bisa bicara keras-keras setiap hari. Aku tertawa di sela-sela tangisku. Tentu sayang, kamu boleh bicara, kamu boleh berteriak, kamu boleh menyanyi. Ini rumahmu, ini rumah kita. Malam itu, sangkar emas yang selama ini memenjarakanku telah benar-benar hancur. Bukan karena rumah sakit atau kematian, melainkan karena aku memilih untuk mengambil alih kuncinya. Dan esok hari ketika matahari terbit menyinari rumah ini, tidak akan ada lagi rahasia, tidak ada lagi racun di balik senyuman. Yang ada hanyalah lembaran baru di mana aku, Sidik, dan masa depan kami bisa bernapas dengan bebas. Ya.